Halo, halo selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anakku kelas 8C. Apa kabar kalian semuanya? Halo Hai, Miss. Elda, halo Rida, selamat pagi. Hai, Miss. Hai Jeremy, halo. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Baik, kita akan memulai pelajaran agama dan budi pekerti pada pagi hari ini. Ya, tolong beri reaction thumbs up yang bisa mendengarkan suara Miss Yani. Iya, halo Aurel, Idas, Angel, Wulan. Iya, terima kasih anak-anak. Halo Edo. Iya. Baik, kita akan memulai pelajaran kita. Siapkan buku agama. Siapkan juga Alkitabnya. Kita akan mengawalnya dengan doa. Wulan pimpin kita dalam doa. Silakan Wulan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai pelajaran pertama. Tuhan, tolong berkati kami dan Miss Diani, Tuhan yang akan mengajar kami. Semoga pelajaran berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Wulan sudah berdoa untuk kita semua. Terima kasih sudah berdoa buat Miss Yani. Ya, anak-anak siapkan bukunya sudah ya. Baik, Miss Yani siapkan dulu PowerPoint-nya. Miss Yani share screen dulu. Ntar ya. Minta waktu sebentar. Oke, ini sudah terlihat. Baik, apakah sudah terlihat dengan jelas untuk PowerPoint-nya? Tolong beri reaction thumbs up. Sudah terlihat dengan jelas tadi yang Miss Yani tampilkan? Terlihat ya? Sudah, baik. Thank you, Adel, Elda. Oke, Miss Yani ulangi. Ya, baik. Anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, adapun kompetensi dasarnya adalah kompetensi inti 3 dan juga 4 ya. 3.2 menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Kemudian 4.2 menyajikan berbagai contoh cara hidup orang beriman yang dipimpin Roh Kudus. Nah, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perhatikan dulu konsepnya ya. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ada 3 hal yang perlu diperhatikan ya mengenai hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Poin yang A, matikan manusia lama. Agar hidup kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus matikan manusia lama. Kemudian poin yang B, kenakan manusia baru. Agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, setelah matikan manusia lama, kita kenakan manusia baru. Kemudian poin yang C, hidup yang dipimpin Roh Kudus, hidup yang sepadan. Kita akan membahasnya satu persatu. Ya. Mengenai matikan manusia lama, kenakan manusia baru, dan hidup yang sepadan. Diawali dari poin yang A, matikan manusia lama. Nah, anak-anak, manusia lama itu ibarat kerajaan, satu kerajaan di mana iblis sebagai penguasanya dan dosa serta kejahatan menjadi kebiasaan. Dosa dan kejahatan menjadi karakter. Ya, manusia lama tidak dapat menerima kebenaran sebab kesenangannya adalah melakukan dosa, memberontak melawan Allah. Nah, itu gambaran mengenai manusia lama. Ya, jadi pada saat manusia pertama mengambil keputusan yang salah, ya, jadi tidak taat kepada Allah,
maka dia pun jatuh dalam dosa dan menyebabkan adanya jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Nah, mulai saat itulah banyak hal yang tidak berkenan yang manusia lakukan, dan itu sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupannya. Tidak bisa menerima kebenaran dari Allah karena iblis yang menjadi penguasanya, si jahatlah yang menjadi penguasanya. Sehingga yang dilakukan adalah kebiasaan berbuat hal-hal yang tidak berkenan. Selalu melakukan pemberontakan kepada Allah, selalu melakukan kejahatan kepada Allah, dan itu sudah menjadi karakter dalam kehidupannya. Hal yang sudah biasa dilakukan dan dianggap wajar. Ya, baik, kita akan perhatikan gambaran hati manusia yang dipenuhi oleh roh jahat. Nah, pada saat manusia sudah jatuh dalam dosa, maka di dalam hatinya, ya, di dalam hati manusia, ini hanya gambaran saja ya anak-anak ya. Di dalam hati manusia, si jahatlah yang bertahta, yang duduk di kursi singgasana di dalam hatinya. Dia yang menjadi raja yang menguasai hati manusia. Sehingga manusia ingin melakukan apa yang dikehendaki oleh si jahat. Selalu ingin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Karena apa? Firman Allah, salib Kristus, Roh Kudus berada di luar dari hati manusia yang jahat, dipenuhi oleh roh jahat. Hati manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Keadaan hati manusia yang berdosa, di mana salib Kristus, firman Allah, Roh Kudus ada di luar hatinya, di dalam hatinya tahta singgasana yang duduk di sana adalah si iblis, si jahat. Sehingga hal-hal yang tidak berkenan seperti pencurian, penipuan, tindakan kekerasan, pemberontakan, kesombongan, mata hati yang gelap, rakus, ya. Jadi semuanya harus dia yang menerima. Semua makanan harus menjadi kepunyaannya dan dia makan. Milik orang lain pun dia rampas. Hak milik orang lain pun dia rampas. Ya. Jadi karena iblis yang bertahta di dalam tahta hatinya, kursi ini, maka semuanya dikontrol oleh si jahat. Untuk melakukan hal-hal tersebut merupakan kebiasaan dan sudah wajar. Ya, karena salib Kristus, firman Tuhan dan Roh Kudus berada di luar hatinya. Untuk melakukan pencurian adalah hal yang biasa. Untuk melakukan penipuan adalah hal yang biasa. Untuk melakukan tindakan kekerasan adalah hal yang biasa. Sombong, ya, mata hati gelap, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, tidak peduli, biarkan saja dia susah, toh itu hidupnya dia. Nah, jadi merampas hak milik orang lain, rakus ya. Jadi hal-hal kecil-kecil ya, merampas milik orang lain, dari hal yang kecil saja dia sudah lakukan sampai hal yang besar. Misalkan bohong-bohong kecil, itu kan biasanya ada, bohong-bohong kecil aja nih, semua orang juga pernah melakukannya. Kalau itu sudah merupakan hal yang biasa, sampai bohong besar pun bisa dilakukan. Ingat, itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hati manusia sudah dipenuhi oleh hal-hal tersebut. Contoh untuk pencurian kecil-kecilan. Misalkan dalam satu hari sudah ditetapkan oleh orang tua untuk diberi uang saku 10.000. Itu hanya contoh ya, 10.000. Kemudian pada satu ketika tanpa sengaja ibu meninggalkan dompetnya di atas meja ruang tamu. Dan pada saat itu tanpa sepengetahuan ibu, ya, anaknya melihat isi dompet, wow, ternyata uangnya ibu banyak sekali. Diambil 5.000 saja, toh ibu tidak tahu. Nah, itu sudah merupakan
pencurian. Walaupun hal kecil, anggap biasa. Itu kan orang tua saya. Dia pasti mengasihi saya, pasti menyayangi saya. Tetapi sudah mengambil tanpa izin. Ya. Kemudian penipuan-penipuan, hal-hal kecil. Contoh saja, mengerjakan tugas. Oh, saya tidak bisa melakukannya. Saya minta tolong teman. Contoh hanya menggambar ya, contoh saja. Saya tidak suka menggambar, saya minta teman saya yang menggambarkan. Kemudian saat dilakukan penilaian, ini yang gambar siapa? Saya dong yang gambar, melakukan penipuan. Ya, hal yang biasa. Kemudian tindakan kekerasan, contoh di dalam penyelesaian masalah dengan sahabat, contoh saja. Oh, dia sudah membuat saya sakit hati. Sudah membuat hati saya geram. Saya ingin membalaskannya, lakukan tindak kekerasan dengan cara memukul. Sudah melakukan tindak kekerasan. Ya. Kemudian ada di sini rakus, bukan hanya hal makanan saja. Untuk hal-hal yang lainnya. Saya ingin memiliki alat tulis yang sama seperti yang dimiliki oleh teman saya. Saya harus punya semuanya. Saya harus memilikinya. Tanpa sepengetahuan dia pun saya ingin memilikinya. Saya ingin mengambilnya. Selain mencuri, juga rakus ingin menguasai semuanya. Dan timbul kalau sudah terbiasa dengan hal-hal yang kecil seperti itu, ya, maka tindakan korupsi pun, ya, dengan lingkup yang lebih besar itu pun rasanya sudah biasa. Tidak apa-apa untuk dilakukan. Pemberontakan kepada orang tua, hanya diminta untuk melakukan hal yang sederhana saja. Nah, ayo kalau bangun tidur, bersihkan tempat tidurmu supaya rapi. Selalu berontak, selalu geram, selalu ingin menang sendiri. Berontak pada orang tua, selalu suka membantah. Tidak mau dengar nasihat orang tua, itu hanya contoh ya. Hal-hal yang lainnya masih banyak lagi, itu contoh sederhana saja. Kemudian mengenai kesombongan. Orang yang pintar kalau tidak memiliki kerendahan hati, dia akan sombong dengan kepintaran yang dia punya. Oh, saya lebih pintar dari dia. Saya bisa mengerjakannya sendiri. Kalau dia mah harus dibantuin, harus saya bantuin. Pasti saya lah yang lebih bisa. Jadi saya tidak perlu dia. Padahal setiap orang itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Jadi sombong, mengaku diri pintar, lebih kuat. Padahal sebetulnya kepintaran yang Tuhan berikan kepada kita, itu sebetulnya bisa digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, bisa digunakan untuk membantu teman belajar, bukan untuk membuat teman mencontek saat ulangan, tidak. Tetapi bersama-sama membantu teman, bagaimana sih caranya? Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan, temanmu terbantukan, dan dia bisa belajar dengan baik. Ya, mata hati yang gelap, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, tidak peduli dengan anak-anak yatim, tidak peduli dengan orang yang berkesusahan. Biarkan saja deritamu, gitu ya. Itu deritamu, oh. Sudah tidak peduli dengan lingkungan. Dengan mata hati yang gelap, tidak peduli dengan hal-hal yang ditemukan di lingkungan sekitar. Biarpun orang lain menderita, manusia yang hatinya dipenuhi oleh kuasa gelap, dia tidak akan peduli. Ini gambaran hati manusia yang sudah berdosa, ya, di mana salib Kristus, firman Tuhan, Roh Kudus berada di luar hatinya. Sedangkan si iblis bertahta di dalam hatinya, menjadi raja, memberi kontrol dalam hatinya sehingga ingin melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah dan dikatakan itu sudah biasa.
Nah, matinya manusia lemah menunjukkan kerelaan dan keseriusan untuk dibaharui terus-menerus, menyerahkan hidupnya hanya ke dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, anak-anak, perlu kita mematikan manusia lama kita. Dengan mematikan manusia lama ini menunjukkan kita benar-benar serius, benar-benar rela untuk selalu dibaharui terus-menerus. Menyerahkan hidup kita hanya ke dalam pimpinan Roh Kudus. Manusia lama apabila tidak dimatikan, ya, maka tidak akan bisa hidup mempermuliakan Allah. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi, manusia lama tidak dapat menerima kebenaran. Ya, manusia lama itu tidak dapat menerima kebenaran sebab kesenangannya melakukan pemberontakan kepada Allah. Jadi, manusia lama harus dimatikan. Hidup yang lama kita harus dimatikan. Kemudian dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, untuk mematikan manusia lama perlu tebusan dan bayaran yang tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, pada saat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ada jurang pemisah, ya. Firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Bagaimana caranya supaya terbebas dan dari belenggu dosa? Bagaimana caranya diampuni? Harus ada penebusnya. Oleh karena kasih karunia, ya, Allah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada penebusan dosa, tebusan dan bayaran yang tidak bercacat, tidak bercela. Nah, kalau kita manusia melakukan kesalahan, saya bisa menebusnya. Saya mau menebusnya dengan darah domba, contoh ya. Mulailah domba dikorbankan, darahnya tercurah. Saya mau gunakan penebusan dosa saya dengan mengorbankan kambing, dengan mengorbankan sapi. Apakah itu korban yang sempurna? Sudah betul darah tercurah, sudah betul ada yang dikorbankan, tetapi untuk menebus dosa dan kesalahan harus korban yang tidak bercacat, tidak bercela. Manusia mulai melakukan amal, manusia mulai bersedekah untuk menghapus dosa-dosanya, banyak melakukan perbuatan baik. Manusia mengorbankan dirinya. Saya sebagai korban, apakah itu korban yang tak bercacat dan tak bercela? Tentu saja tidak. Itu bukan korban yang sempurna. Karena apa? Dasarnya manusia sudah berdosa. Pasti ada cacatnya. Hal yang dilakukan pasti ada cacatnya. Hanya Yesuslah satu-satunya dapat menebus dan menanggung semua dosa manusia. Jadi Allah dalam rupa manusia, ya, menggantikan manusia untuk menanggung semua dosa manusia. Inilah tebusan yang tidak bercacat karena tidak ada dosa sama sekali. Untuk mematikan manusia lama bukanlah suatu peristiwa yang instan dan cepat. Sebab proses ini menuntut kerelaan, kerendahan hati, dan keterbukaan kepada Allah. Jadi anak-anak, kalaupun kita seringkali mengingatkan, misalnya kita punya seorang sahabat, dia belum diselamatkan. Walaupun kita terus memberitahu dia, tapi dari dalam hatinya sendiri tidak ada kerendahan hati untuk menerima keselamatan itu, maka dia belum bisa selamat. Jadi ini bukan merupakan peristiwa yang cepat dan bukan merupakan peristiwa yang instan.
Sebab dituntut suatu kerelaan dan kerendahan hati dan keterbukaan kepada Allah. Apabila manusia itu sendiri mau dengan rela terbuka kepada Allah, Tuhan, saya mengakui saya memerlukan juru selamat untuk mengampuni dosa-dosa saya. Ampuni saya Tuhan. Maka dia sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Roh Kudus mulai menyucikan dia dari segala kejahatan. Pada saat kita mengakui segala dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Dan dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Manusia perlu pimpinan Roh Kudus agar dapat menyelesaikan proses mematikan manusia lama. Roh Kudus mengingatkan manusia untuk mengakui semua kesalahan dan dosa-dosa melawan Allah. Nah, anak-anak, untuk menerima Kristus sebagai juru selamat, tentunya harus dari diri sendiri. Mau terbuka, mau rendah hati, ya, supaya menerima Kristus sebagai juru selamat. Dalam menyelesaikan proses mematikan manusia lama, manusia perlu pimpinan Roh Kudus. Karena tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Roh Kuduslah yang mengingat-ingatkan manusia untuk mengakui semua kesalahan dan dosa-dosa melawan Allah. Oke, demikian mengenai mematikan manusia lama. Perlu adanya kerelaan dan kerendahan hati, ya. Perlu adanya Roh Kudus yang membantu untuk mengingat-ingatkan manusia untuk hal-hal yang tidak berkenan itu diakui, minta ampun kepada Tuhan. Ya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus setelah mematikan manusia lama, kenakan manusia baru. Bagaimana mengenakan manusia baru? Untuk menjadi manusia baru, ya, manusia lama harus dengan rendah hati melepaskan semua keterikatan dengan dunia. Jadi ambil keputusan terlebih dahulu, ya. Bersedia hidup dalam kekudusan dan mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Manusia lama harus dengan rendah hati mau melepaskan keterikatan dengan dunia. Dan bersedia hidup dalam kekudusan dan mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Contoh mengenai keterikatan. Misalnya ambil contoh seseorang yang terikat dengan narkoba. Ini contoh saja ya anak-anak ya. Seseorang yang terikat dengan narkoba. Dia sudah terbiasa menggunakan narkoba. Apabila dia tidak menggunakan narkoba, hatinya menjadi resah. Dia menjadi tidak tenang. Dia selalu mengalami kegelisahan karena sudah ketergantungan dengan narkoba. Dia hidupnya terikat dengan narkoba. Karena keterikatannya dengan narkoba, apabila narkoba itu sudah habis dia konsumsi, dia kekurangan. Apa yang dilakukan? Mulai dia melakukan tindakan kejahatan. Dia mulai mencuri. Kenapa dia mencuri? Karena untuk mendapatkan narkoba, dia harus membeli. Karena dia sudah menghabiskan seluruh uangnya untuk narkoba. Maka untuk mendapatkan uang, dia harus mencuri. Dia harus mengambil semua barang-barang berharga di dalam rumahnya. Perhiasan milik ibu, uang milik ayah, semua diambil. Dihabiskan tanpa merasa bersalah karena sudah terikat dengan narkoba. Ya, jadi diambil semua, dijual semua barang-barang berharga tersebut sampai dia mendapatkan uang. Perhiasan semuanya dijual, uang dari ayah diambil semuanya untuk mendapatkan narkoba. Setelah mendapatkan narkoba dia mulai memakainya dan mulai merasa bebas.
Tetapi pada akhirnya habis dan habis dan habis. Apa yang dia lakukan? Tidak hanya mencuri di dalam rumah, sampai tetangga juga, ya, dia mencuri ke rumah tetangga, semua dihabiskan. Harta benda dihabiskan demi narkoba. Banyak melakukan tindakan kejahatan. Ya, karena keterikatan dengan narkoba. Nah, untuk lepas dari keterikatan tersebut, diperlukanlah kerendahan hati dari yang terikat. Mau untuk lepas dari keterikatan tersebut. Dia bersedia mematikan manusia lama untuk mengenakan manusia baru. Tentu saja akan mengalami proses untuk menyelesaikannya. Karena itulah perlu adanya Roh Kudus. Pada awal lepas dari narkoba, tentu saja dia akan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Karena sudah terbiasa menggunakannya, pada saat dia ambil keputusan tidak memakainya, maka keadaan tubuh jasmaninya itu akan berontak. Mulai dia mengalami kegelisahan, mulai dia mengalami keresahan, mulai dia mengalami kegalauan. Tubuh fisiknya sangat memerlukan narkoba karena sudah terbiasa menggunakannya. Tetapi pada saat manusia yang terikat tersebut mau menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus akan menolong dia. Roh Kudus memberikan kekuatan padanya untuk dia bisa bertahan dalam proses terbiasa tidak menggunakan narkoba. Tentu saja perlu dukungan dari lingkungan sekitarnya, dari orang-orang yang disayangi, ya, yang menyayangi dia, memberikan kekuatan bagi dia, memberikan dukungan baginya, supaya dia tetap bertahan dalam keputusannya untuk lepas dari narkoba. Berikan dukungan untuk dia bisa mengenakan manusia baru. Nah, pada saat si pengguna narkoba ini mulai melepaskan dirinya dan minta pimpinan Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus untuk menyucikan dia, melepaskan dia dari keterikatan narkoba, Allah telah memperlengkapi dengan petunjuk hidup yang jelas dan Roh Kudus akan menolong. Tuh ya, tidak ada yang mustahil. Asalkan dari pribadi itu punya niat dan mau melepaskan semuanya, mematikan manusia lama dan mau mengenakan manusia baru, ya, maka Roh Kudus tetap memimpin, tetap menolong. Dengan lembutnya, ya, dengan kasihnya, Roh Kudus tetap menolong. Sampai benar-benar manusia yang terikat itu terbebaskan. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, seseorang yang sudah terikat dengan narkoba, dia sudah lepas dari ikatan narkoba tersebut. Jangan mengingat-ingat lagi masa lalu yang sudah berlalu. Kadang-kadang kita sering, ya, didakwa, ya, dengan masa lalu kita. Itulah yang digunakan oleh si jahat, ya, si iblis. Oh, kamu dulu pemakai narkoba. Tapi kembali kita ingat di 2 Korintus ayat 5 ayat yang ke-17, siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi apabila didakwa seperti itu dengan si jahat, diintimidasi oleh si jahat, mulai katakan itu hidup yang dulu. Sekarang saya sudah berada di dalam Kristus. Saya ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya tinggalkan hidup lama saya. Nah, jadi si pengguna narkoba, saya tinggalkan keterikatan saya dengan narkoba. Itu hidup saya yang dulu.
Sekarang saya adalah milik Kristus, ada di dalam Kristus, ciptaan baru, menggunakan manusia baru, mengenakan manusia baru. Manusia lama sudah dimatikan, yang lama sudah berlalu, tidak mengingat lagi masa lalu yang kelam. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Allah sudah melupakan masa lalu kita, kesalahan kita di masa lalu. Apabila kita minta ampun di hadapan Tuhan, mau diubahkan, mau disucikan, mau dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka tinggalkan masa lalu. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hidup lama kita yang tidak taat, ya, setelah kita menerima Kristus, kita menjadi ciptaan baru dan kita diberikan hati yang baru. Ada roh yang baru di dalam batin kita dan Tuhan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras. Dan kita diberikan hati yang taat. Manusia yang baru memiliki hati yang taat. Manusia yang baru memiliki hati yang baru, yang senantiasa mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Manusia yang baru dijauhkan dari hati yang keras, yang awalnya itu manusia lamanya itu hatinya keras, angkuh, suka melawan, dikit-dikit berontak, tidak taat, itu adalah kesenangannya ya. Tetapi berbeda dengan manusia yang baru. Manusia yang baru, ciptaan yang baru memiliki hati yang taat. Nah, berikut ini adalah gambar hati manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berikut ini adalah gambaran hati manusia yang baru. Jadi, di dalam hati manusia yang adalah ciptaan baru ini, ada salib Kristus, ada firman Allah, ada Roh Kudus dalam hatinya, dan yang duduk di dalam singgasana hatinya, yang duduk dalam tata adalah Kristus, Yesus Kristus. Si iblis berada di luar hatinya. Si iblis dengan segala tindakan kejahatannya ada di luar hatinya. Bukan si iblis lagi yang bertahta di dalam hati, tapi Kristus yang bertahta di dalam hati. Si iblis ada di luar. Tetapi tetap perlu diwaspadai. Ya. Karena si iblis ini akan selalu menggoda. Si iblis ini akan selalu mengintimidasi manusia baru. Oh, kamu dulu suka mencuri. Oh, kamu dulu perampok. Oh, kamu pernah melakukan kejahatan. Dia akan mulai mengintimidasi. Kamu pernah mengambil milik orang lain. Kamu pernah korupsi. Kamu pernah melukai hati temanmu. Kamu pernah memukul di dalam menyelesaikan permasalahan. Kamu adalah penjahat. Nah, mulailah si iblis mengintimidasi. Dan dia mulai menggoda. Nah, sekarang kamu dalam kesusahan kan? Ya udah, kamu curi aja uang dari ayahmu. Ambil saja, dia adalah orang tuamu, pasti dia menyayangimu. Mulailah si iblis menggoda. Apa yang terjadi? Manusia memiliki pilihan. Mau Kristus yang memimpinnya, Roh Kudus yang memimpinnya, atau kasih jahat.
Dan saat menentukan pilihan itu, jangan sampai salah pilih. Ingat bahwa kita adalah manusia baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat kembali, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ingat kembali firman Allah, di dalam hati manusia baru, Kristus yang bertahta, ada firman Allah di dalam hatinya, ada Roh Kudus yang senantiasa menolong manusia untuk ingat kembali akan firman Tuhan. Jadi apabila iblis si penggoda itu mulai menggoda, oh sekarang kamu bermasalah kan, perlu uang kan? Ambil saja tuh, ada dompet mamamu. Ambil saja, di dalam dompet tuh uangnya banyak, dia kan mamah kamu. Tapi ingat kembali, mengambil tanpa izin adalah mencuri. Ingat kembali firman Tuhan. Jadi Roh Kudus menolong, mengingatkan manusia yang baru, mengingatkan kembali bahwa di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Hei, ingat, kamu itu manusia baru. Mulailah Roh Kudus mengingatkan. Jangan lakukan apa yang dulu pernah dilakukan. Kamu adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu, jangan terulang lagi. Ya. Jadi pada saat Roh Kudus mengingatkan kita, janganlah keraskan hati kita. Jangan mengeraskan hati. Walaupun saat itu si jahat menggoda dan sepertinya kata-kata si jahat itu masuk akal, tetapi ingat kembali, Allah memberikan kepada kita hati yang taat. Jangan keraskan hati. Ingat, yang baru sudah datang. Kenakanlah manusia baru. Jangan mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan oleh Adam di mana dia tidak taat. Jadi pada saat hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, tentu saja si jahat atau si iblis ini tidak mau kalah. Dia akan berusaha merebut hati kita kembali. Supaya dia menguasai kehidupan kita dan melakukan kejahatan. Jadi pada saat Roh Kudus mengingatkan kita, menolong kita, dengarkanlah suara Roh Kudus supaya apa? Supaya hidup kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Baik, kenakan manusia baru, ya. Kemudian hidup sepadan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Poin ketiga, hidup yang sepadan. Mungkin kalian bertanya-tanya, maksudnya hidup sepadan itu gimana sih? Hidup yang sepadan adalah hidup yang selaras dengan Injil dan hidup yang melakukan kehendak Allah. Nah, hidup yang sepadan, hidup yang selaras dengan Injil, hidup melakukan kehendak Allah. Supaya bisa hidup dengan selaras dengan Injil dan melakukan kehendak Allah, tentu saja yang bertahta di dalam hati kita adalah Kristus. Ya, jadi di dalam hati kita ada firman Allah, ada Roh Kudus yang menolong. Jadi supaya sepadan, ya, kita harus selalu merenungkan firman Tuhan. Karena dengan merenungkan firman Tuhan itu, Roh Kudus yang akan selalu mengingat-ingatkan kita dengan firman yang sudah kita renungkan setiap hari. Pada saat kita menghadapi permasalahan hidup, pada saat kita menghadapi pencobaan,
Maka kita akan diingatkan oleh firman Tuhan yang selalu kita renungkan tersebut. Sehingga kita bisa hidup melakukan kehendak Allah. Walaupun si jahat selalu menggoda. Oke. Walaupun si jahat selalu menggoda, tetapi karena adanya Roh Kudus yang mengingatkan firman Allah, kita bisa menentukan pilihan untuk melakukan kehendak Allah, untuk taat kepada Allah. Ingat, hidup sepadan, selaras dengan Injil dan melakukan kehendak Allah. Apabila terjadi ketidakseimbangan antara perilaku dan perkataan, Roh Kudus akan menegur dan membuat gelisah agar kita menyadari dan bertobat dari cara hidup yang demikian. Jadi begini maksudnya anak-anak. Kita sudah mengambil keputusan, misalkan pada saat ada perselisihan dengan teman karena beda pendapat. Oke? Karena perbedaan pendapat. Menurut aku yang betul itu A. Menurut aku B. Oh nggak bisa, alasannya apa? Alasanku lebih masuk akal. Alasanmu nggak masuk akal. Aku dong yang benar, oh nggak bisa. Penuh emosi dan akhirnya memukul teman tersebut. Dipukul. Mulutmu lo ngomel terus, gedek aku dengernya. Contohnya. Kalau nggak dipukul, nggak diem-diem, ngomong aja, ngomel aja, baru aku pukul, baru dia diam. Puaslah hatiku. Nah, mulai ada tindak kekerasan. Karena kesal. Ya, cuman beda pendapat aja. Langsung terjadi perselisihan dan akhirnya pertengkaran dan akhirnya ada pemukulan. Udah dipukul baru diem, nggak ngomong lagi. Baru terasa lega karena tadi bercekcok ya, perang mulut, nggak selesai, akhirnya ambil tindakan kekerasan, dipukul lah, pak, setelah itu baru selesai. Diem, nggak ngomong lagi, nggak ngomel lagi kayak tadi. Nah, ada ketidakseimbangan antara perilaku dan perkataan. Tidak selaras dengan Injil. Ya. Jadi mulai terlihat ketidakseimbangan. Apa yang terjadi? Setelah memukul teman, Roh Kudus akan menegur dan membuat gelisah agar kita sadar, oh itu cara yang tidak baik dalam menyelesaikan masalah. Agar bertobat dari cara yang demikian. Pada saat menyelesaikan masalah dengan kekerasan, dengan memukul, akan menimbulkan masalah yang lain. Akan timbul sakit hati dan dendam. Tentu saja permasalahannya tidak selesai, akan berlanjut kembali. Dia loh yang tadi duluan pukul saya. Masa saya nggak boleh mukul? Besoknya ketemu lagi, mulai ingat, oh kemarin dia mukul saya, aku gedek sekali sama dia, aku gedek. Dia yang mukul saya kemarin, jadi hari ini dia harus celaka. Nah, mulai ada tindakan kriminal yang lainnya, mulai ada pemikiran dan ide-ide yang tidak baik. Pada saat itulah Roh Kudus menegur, kamu sudah berbuat salah. Terus apa yang harus dilakukan? Ayo selesaikan masalahmu, harus saling memaafkan, ampuni kesalahan temanmu. Bukan demikian cara menyelesaikan permasalahan. Mulailah gelisah di dalam hati. Itu tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada kasih dan akhirnya dendam. Tetapi si jahat juga tidak mau kalah. Dia akan selalu mengintimidasi. Kamu kan sudah memukul dia, berarti kamu sudah melakukan kesalahan. Nah, itulah kamu si jahat. Mulai diingat-ingatkan dengan masa lalu. Dulu kamu lebih jahat lagi, ya sudah biasa, biarkan saja.
Tetapi Roh Kudus selalu mengingatkan, itu masa lalu kamu, karena itu sekarang kamu harus bertobat. Nah, mulai ada pemikiran, kalau dia tidak memaafkan saya gimana? Saya malu dong minta maaf. Gengsi dong minta maaf. Saya loh yang benar. Kenapa saya harus minta maaf? Kalau saya tidak dimaafkan gimana? Kalau saya dipermalukan gimana? Jadi timbul pemikiran-pemikiran yang lain lagi supaya berusaha untuk tidak minta maaf. Tidak mau menyelesaikan dengan baik. Tetapi dengan kasihnya Roh Kudus selalu mengingatkan sampai pada akhirnya manusia bertobat dan menyadari bahwa apa yang dilakukan salah. Mungkin pada saat kita meminta maaf, teman kita tidak memaafkan, itu adalah resiko yang harus kita hadapi. Ya, tetapi apabila ada teman kita yang meminta maaf, seharusnya kita memaafkan. Itu yang Yesus lakukan. Pada waktu Yesus Kristus disalibkan, pada waktu Yesus Kristus menderita, itu bukan karena kesalahannya, tetapi karena dosa manusia. Kata-kata yang terucap dari Yesus Kristus adalah, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, apabila ada teman kita yang benar-benar minta maaf, dengan hati yang tulus minta maaf, dengan hati yang tulus pula kita memaafkan. Saling meminta maaflah engkau satu dengan yang lain. Karena setiap orang pernah berbuat salah. Alangkah baiknya ada tindakan meminta maaf, saling memaafkan, berdamai. Ya, karena itulah kita akan disebut sebagai pembawa damai. Nah, apabila kita sudah melakukannya, maka hati kita tidak gelisah lagi. Hati kita menjadi tenang. Nah, apabila si jahat mulai mengintimidasi, kamu pernah pukul dia loh, kamu pernah pukul dia, kamu pernah berbuat jahat, menyelesaikan masalah dengan tidak bijak, kamu sudah menjadi pembuat keonaran, bertindak dengan kekerasan. Nah, karena kita sudah menyelesaikannya dengan baik, dengan berdamai, saling mengampuni, maka kita tidak gelisah lagi dan bisa menjawab apa yang dikatakan si jahat. Oh, dengan tenang bisa menjawab, sudah selesai. Kami sudah berdamai, itu hidupku yang dulu. Sekarang menggunakan manusia yang baru. Nah, Roh Kudus selalu mengingatkan kita supaya hidup selaras dengan Injil dan hidup melakukan kehendak Allah. Setelah mengenakan manusia baru, memang banyak godaan dari si jahat supaya kita kembali menggunakan manusia lama. Tetapi Roh Kudus selalu berperan menolong kita supaya hidup sepadan. Supaya hidup selaras dengan Injil dan melakukan kehendak Allah. Saat akan memutuskan sesuatu, Roh Kudus mengingatkan agar firman Tuhan selalu kita ingat agar tidak ada keputusan yang salah. Agar keputusan kita sesuai dengan kebenaran. Nah, karena itulah anak-anak, apapun yang kita lakukan, ya, ikut sertakan Tuhan di dalamnya. Baik melakukan hal-hal yang sederhana, jangan lupakan Tuhan. Ya, karena apa? Godaan itu selalu ada. Si jahat itu selalu ingin supaya kita mengambil keputusan yang salah dan pada akhirnya bertentangan dengan firman Tuhan. Minta Tuhan senantiasa menyertai, minta Roh Kudus senantiasa menolong kita
supaya hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan kita mengambil keputusan yang benar sesuai dengan firman Allah. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita mengenai hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ingat selalu, matikan manusia lama, kenakan manusia baru. Dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus, hidup kita menjadi sepadan. Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah Tuhan kami boleh diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kami, tetapi itu adalah anugerah daripada Tuhan. Biar hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau matikan manusia lama kami dan kami mau mengenakan manusia baru. Supaya dipimpin oleh Roh Kudus sehingga hidup kami boleh sepadan, selaras dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Melakukan kehendak Allah, menjadi anak-anak yang taat dan menjauhi segala kejahatan. Karena itu kami perlu pengurapan-Mu ya Roh Kudus. Kami perlu hikmat-Mu ya Tuhan. Supaya kami senantiasa ditolong oleh Roh Kudus untuk membuat keputusan yang benar. Untuk membuat keputusan yang berkenan di hadapan Allah. Supaya segala langkah-langkah kami dan tindakan-tindakan kami sesuai dengan kehendak Allah. Pimpin kami di dalam masa remaja kami. Pimpin anak-anak Tuhan kelas 8C. Supaya hidupnya senantiasa berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, untuk pembelajaran agama dan budi pekerti di sini akhiri ya. Sampai ketemu lagi dalam pelajaran berikutnya. Untuk saat ini kalian siapkan pelajaran fisika ya. Baik anak-anak, selalu ingat untuk menjaga kesehatan. Tetap semangat. God bless you. Bye-bye. Bye-bye Wulan, bye-bye semuanya. Oke, silakan pimpin doa ya. Oke, ayo kita semua mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Dan sekarang kami mau belajar fisika, tolong sertai kami supaya kami dapat memahami pelajaran yang akan diberikan. Tolong berkati guru kami, Miss Nita, agar dapat mengajar kami dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami serahkan semuanya kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Thank you, Jeremy. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materi tekanan. Semoga sudah terlihat di slide-nya kalian. Ya, tekanan. In English-nya pressure, sehingga nanti dia disimbolkan dengan huruf P. Bukan T besar ya, P besar, tekanan, pressure. Jadi tekanan itu bisa dialami pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kalau zat padat, ini contohnya dia ada palu, paku, diberikan tekanan, kemudian mengerek tiang bendera. Jadi ini merupakan tekanan yang terjadi pada zat padat. Nah, kalau dia contohnya ada paku A dan paku B, dikasih beban sama, yaitu 1000 Newton, 1000 Newton. Kira-kira apa yang akan terjadi antara kedua paku ini, A dan B? Yang mana dia akan lebih dalam menekan balok kayu? Paku yang mana yang lebih dalam menekan balok kayu? Kira-kira. Oke, kita diskusi lewat chat bisa dijawab. Oke, paku A atau paku B? Jason, paku B, Miss. Yang lain? Kennedy, ya, paku B.
Jadi kita lihat dulu di bawahnya. Nah, ini ada balok kayu. Dia ada balok kayu, kemudian pakunya diberikan beban di atasnya 1000 sama 1000. Ujung paku A dan paku B yang membedakan apakah dia nanti lebih dalam masuk ke balok kayu atau tidak. Karena posisinya atau keadaan paku A dan paku B yang lebih runcing adalah paku B. Ya. Sehingga ketika paku B akan ditekan oleh beban, dia masuknya akan lebih dalam ke balok kayunya. Sedangkan untuk yang paku A, nah hanya sedikit. Itu akan dipengaruhi juga oleh runcing atau tidaknya permukaan dari paku. Oke. Nah, jadi untuk selain ini, contohnya adalah kira-kira ini ada 2 kaki, kaki bebek dan kaki ayam. Ketika menginjak lumpur, yang mana yang akan memberikan tekanan lebih besar ke lumpur, kaki ayam atau kaki bebek? Kalau kita pakai perbandingan 2 hewan, kaki ayam dan bebek, yang mana yang akan memberikan tekanan lebih besar ke lumpur? Oke, ada Adeline yang sudah menjawab. Yuk yang lain. Ayam atau bebek yang ngasih tekanan lebih besar ke lumpur? Jason. Ada Jason. Adeline. Oke, di antara kaki ayam sama kaki bebek. Kaki bebek dia punya selaput. Ya, kaki ayam dia fungsi kakinya itu lebih ke untuk mencengkram. Nah, ketika dia berada di permukaan yang berlumpur, yang masuk lebih dalam itu yang mana? Ayam atau bebek? Sehingga mana jawabannya yang benar? Yang memberikan tekanan. Oke, jadi yang memberikan tekanan lebih besar kepada lumpur itu adalah kaki ayam daripada kaki bebek. Ya, jadi luas permukaan kaki bebek itu lebih luas, sehingga tekanan yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan kalau tekanan luas permukaannya ayam itu lebih kecil dia, sehingga menghasilkan tekanan yang lebih besar. Oke, itu contoh nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3. Sepatu dan high heel. Sepatu dan hak tinggi, ya high heel. Yang mana yang memberikan tekanan lebih besar kepada lantai? Sepatu sneaker juga boleh, sepatu atau sandal, atau high heel. Yang memberikan tekanan lebih besar kepada lantai. Oke, Jason. Yang lain? Ada Adeline. Ya, sandal atau sneaker, kita pakai sneaker aja, dan high heel. Ketika dia memberikan tekanan pada lantai, high heel itu luas permukaannya yang runcing itu lebih kecil daripada sneaker. Oleh sebab itu dia akan memberikan beban yang lebih besar daripada sneaker. Ya, sehingga semakin kecil luas permukaan, tekanan yang diberikan akan semakin besar. Itu berbandingnya adalah berbanding terbalik. Nah, itu untuk yang zat padat. Kemudian yang kedua ada di zat cair. Ketika kalian sedang berenang, pasti semua dari kalian pernah berenang kan? Ketika kalian berenang, apa yang kalian rasakan ketika berenang di kedalaman 1 meter versus 3 meter? Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan kalau berenangnya lebih dalam? Dadanya sesakkah atau telinganya sakit atau bagaimana?
Apa yang dirasakan ketika berenang di kedalaman yang lebih dalam dari yang standar? Oke, kata Adeline telinganya sakit. Kemudian apa lagi? Jason telinganya sakit. Yang lain? Apa sih yang kalian rasakan kalau berenangnya lebih dalam masuk ke dalam air? Kepala pusing, bisa. Tekanan air lebih terasa, betul, Edo. Dada semang. Nafasnya harus dihemat ya kalau mau naik ke permukaan, betul. Yang pertama, dadanya semakin sesak karena dapat tekanan ke atas dari air. Terus Martial juga betul, tekanan air akan lebih berasa. Jeremy, kepala akan berasa semakin pusing, Jason telinga sakit, Adeline juga telinganya sakit. Nah, kemudian akan mengalami kekurangan oksigen. Ya. Karena kita menahan oksigen lebih banyak di dalam air. Nah, itu yang tekanan pada saat cair. Ketika kita berada di dalam air, kita akan mendapat tekanan ke atas dari air itu. Oke, sudah? Nah, kemudian untuk tekanan zat padat itu biasanya dia ada di balon udara. Nah, ketika balon itu misalkan diisi oleh gas sekarang, balon yang biasa dijual di pinggir jalan itu diisi oleh gas. Setelah diisi kemudian dibiarkan tergeletak misalkan di jalan atau kena panas, maka yang terjadi gas itu akan mengalami pemuaian. Volumenya akan bertambah. Ketika semakin lama suhunya semakin naik, volumenya bertambah, yang akan terjadi pada balon itu dia nanti akan meledak. Karena suhunya juga akan meningkat. Itu pada saat gas. Sehingga tekanan seperti yang Miss katakan akan bisa terjadi pada 3 jenis zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi yang pertama kita akan bahas itu adalah tekanan yang terjadi pada zat padat. Contoh yang Miss kasih tadi, high heel sama sneaker. High heel punya luas bidang tekan namanya, luas bidang tekan yang disimbolkan dengan A. Luas bidang tekannya lebih kecil daripada sneaker sehingga dia akan memberikan tekanan lebih besar. Jadi tekanan itu berbanding terbalik dengan luas. Dan tekanan berbanding lurus dengan gaya. Semakin banyak gaya, tekanan yang dihasilkan semakin besar. Ya. Jadi ini persamaannya. Pressure itu sama dengan force divided by area. F dibagi dengan A. Di mana tekanan itu satuannya adalah Newton per meter kuadrat, kemudian gaya satuannya adalah Newton, kemudian luas satuannya adalah meter persegi. Jadi ini persamaannya. F per W ini yang dimaksud adalah dia nanti bisa gaya biasa atau bisa juga berat benda. Oke, sehingga tekanan itu dirumuskan dengan ini. P sama dengan F per A. Sudah? Baik, kalau sudah, Miss lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini pasti sudah kalian lihat di modul yang Miss berikan di Moodle. Kemudian akan Miss ganti sedikit. Jika diketahui balok beton itu dia punya berat. Oke, kita masuk ke contoh soal.
Oke, jika ada beban atau gaya yang diberikan pada suatu luas permukaan itu besarnya adalah 1000 Newton, kemudian permukaannya tidak langsung ditulis luasnya, diketahui panjangnya 50 cm, lebarnya 30 cm, coba dicari berapa tekanannya yang diberikan atau yang dihasilkan. Oke, 50 cm ini silakan dirubah dulu ke meter. Kemudian 30 cm juga silakan dirubah ke meter. Setelah itu baru mereka dikalikan, cari luasnya. Panjang kali lebar yang digunakan adalah angka yang sudah dirubah ke meter. Oke, silakan diorat-oret. Kira-kira berapa tekanan yang dihasilkan? Mereng ya. Oke, Martial jawab yang mana 0,15? Nah, luasnya aja ya. Ya, betul. Adeline. Enam puluh enam atau 6.600? Oke, yang ini Adeline. Bisa ke Adeline. 66,6 atau 6.606,6? Oke, Jason. Ya, Martial sudah dapat 0,15, baru sekarang masuk ke nilai, cari nilai P-nya. Jason betul, Adele kurang, kayak gitu. Oke, jadi dia 1000 dibagi dengan 0,15, sehingga hasilnya adalah 6.666,66666, sehingga dibulatkan, dua angka di belakang koma, dia menjadi 67. 6.000,67 Newton per meter kuadrat. Oke, segitu dia jadinya ya. Oke, yang lain bisa?
Ada yang ditanya enggak? Kalau enggak, Miss lanjut dengan soal yang kedua dulu. Lagi satu contoh soal. Miss lanjut ya. Oke. Yang nomor 2. Oke. Diketahui suatu benda yang punya massa tidak langsung sekarang gayanya, jadi ketahui massanya adalah 800 gram, kemudian G-nya 10 meter per sekon kuadrat, panjang suatu bidang tekan itu 20 cm, lebarnya 40 cm. Berapa tekanannya? Oke, untuk menentukan F-nya, yang ini bisa F sama dengan W, bisa M dikali G. Kemudian yang ini untuk yang kedua, panjangnya diubah dulu ke meter, lebarnya juga diubah ke meter. Setelah itu baru dikalikan. Cari luasnya, panjang kali lebar. (800 gram). Yang gram ini harus dirubah ke kilogram dulu. Jason? $10.000 atau berapa? Adeline salah, Jason salah. Jason kelebihan, Adeline kurang angkanya. Oke, betul. Adel dapat berapa, Nak? Oke. Ya, untuk yang lain, Elda, Kennedy, Betania, Wulan, bisa enggak mencari nilai F-nya ini? F sama dengan W, W sama dengan M kali G. Masanya dikali gravitasi, kira-kira berapa jawabannya? Kirim lewat chat Zoom-nya. Kemudian ada Angela, Stephen, Alfie, Kension, Aurel, Alicia, Sevilla, Alexis, Edo, Graciela, Alicia, Christopher, Gabriela. Oke, satu-satu Miss tanya dulu berapa F-nya. Untuk yang lain. Berapa nilai F-nya? 800 gram harus dirubah dulu ke kilogram. Oke, ketika dia dari gram ke kilogram, dia naik jadi bagi 1000. Ya, betul Adel. Dibagi 1000, 800 dibagi 1000 hasilnya adalah
0,8 kilogram. Ya. Nah, kemudian setelah itu 0,8-nya dia masuk ke sini. 0,8 dikali dengan gravitasinya adalah 10. Jadi 0,8 atau 0,8-nya ini sama dengan 8/10. Miss ganti 8/10-nya dikali 10, sehingga hasilnya adalah 8 dengan satuan Newton. Jadi jawabannya 8 Newton. Sudah? Nah, kemudian ada panjang 20 cm. Sentinya dirubah menjadi meter. Dari senti ke meter dia naik 2 kali dibagi 100 sehingga ini jadi 0,2, yang ini 0,4. Baru kita masuk ke sini, panjangnya 0,2 dikali dengan 0,4 sehingga hasilnya adalah 0,08 meter persegi. Oke, sudah dapat itu yang 8 Newton sama 0,08, sekarang diselesaikan. Cari P-nya. P sama dengan F dibagi A. F-nya 8 dibagi dengan 0,08. Dia sama dengan, kalau bingung membagi itu, jadi 0,08 ini sama dengan 8/100. Sehingga dia menjadi 8 dibagi 8/100 atau 8 dikali 100/8. Ya, ini bisa dicoret sehingga hasilnya adalah 100 Newton per meter kuadrat. Ya, betul Angela. Dapatnya segitu. 100 Newton per meter kuadrat. Sudah? Ya, kalau sudah, Miss lanjut ya. Oke, ini Miss close. Jika tidak ada yang bertanya. We continue to the next slide. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tekanan pada zat cair. Jadi tekanan pada zat cair itu nanti dia ada tekanan hidrostatis namanya, kemudian ada hukum Archimedes. Ya, tekanan hidrostatis, kita mulai dari sini, hidro itu berarti air, kemudian statis itu berarti diam, tidak bergerak. Lawannya statis disebut dinamis. Jadi tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang terjadi di dalam air, di mana wadahnya itu dalam posisi yang diam, tidak bergerak. Contoh yang mengalami tekanan hidrostatis itu ada pada akuarium, kolam, danau, bak mandi, itu dia wadahnya dalam posisi yang diam. Kalau sungai tidak tekanan hidrostatis, airnya dia dalam keadaan mengalir. Tekanan hidrostatis. Nah, kemudian tekanan ini terjadi karena adanya berat air dan kedalaman yang membuat cairan tersebut mengeluarkan tekanan. Oke, kita masuk ke persamaannya. Jadi di tekanan hidrostatis, pH di sini, Miss tambahkan pH, hydrostatic pressure, sama dengan Rho kali G kali H. Ini didapat dari, contohnya adalah, Miss pakai dia akuarium. Oke. Kita buatkan tempat yang baru. Tekanan hidrostatis
Oke, ini misalkan akuarium. Dia posisi kursornya tidak bagus. Oke. Kemudian akuarium itu dia berisi air di ketinggian sampai segini. Dia isi air. Ini ada airnya. Kemudian di situ dia ada ikannya juga. Oke, anggap ikannya itu jadi kurang besar. Jadi bisa hapus dulu ini. Oke, ada ikannya di kedalaman tertentu. Nah, kemudian karena ikan ada di kedalaman tertentu terhadap air, jadi ini dia punya H, itu ketinggian atau kedalaman. Lalu di bawahnya dia dipengaruhi gravitasi. Setiap cairan ada air, kemudian ada oli, ada larutan yang lainnya, dia punya yang namanya massa jenis atau rho. Nah, dari sini tekanan hidrostatis pH ini besarnya adalah rho dikali G dikali dengan H atau ketinggian, ya. Sehingga rumus tekanan hidrostatis yang ini persamaannya. Terkadang rho itu tidak ada langsung di soal, jadi rumus rho dia bisa massa dikali dengan dibagi dengan volume M per V. Rho ini massa jenis zat cair, jadi menulis rho dia kayak R, kayak L kecil, tapi dia isi ekornya di belakang. Tuh ya. Massa jenis dia satuannya adalah kilogram per meter kubik. G seperti biasa, ini adalah gravitasinya. Meter per sekon kuadrat. H kedalaman. Satuannya meter. M itu nanti massa. Satuannya adalah kilogram. Kemudian V itu volume. Satuannya meter kubik. pH, hydrostatic pressure. Nanti dia satuannya PA, dibaca Pascal, ya. Oke, jadi itu persamaan dari tekanan hidrostatis. pH sama dengan rho kali G kali H.
Oke. Kalau Miss buatkan seperti wadah atau akuarium, kemudian ada ikan atau benda-benda yang ada di ketinggian tertentu pada sebuah akuarium yang berisi air, coba kalian urutkan yang mana benda itu yang mendapat tekanan paling besar ke yang paling kecil. Tekanan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Diurut. Tekanan terbesar ke terkecil. Titik yang mana tekanannya paling besar, titik yang mana tekanannya paling kecil. Habis itu diurut, Jason. Habis C apa? Adele, betul? Betul, Jason betul, Edo betul. Yuk yang lain. Miss mau tahu ini, siapa yang belum paham? Oleh sebab itu, kenapa Miss tanya tadi? Kalau misalkan berenang di kedalaman tertentu, apa yang dirasakan? Jadi tekanan yang dirasakan atau tekanan yang dikasih dari air itu akan lebih besar. Di titik C itu kita akan merasakan tekanan terbesar yang dikasih oleh air. Tekanan terkecil itu adalah di titik E. Ayo yang lain coba diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Baru ada Adele, Jason, sama Edo. Elda, oke, betul. Sehingga yang mengalami tekanan paling besar itu dimulai dari titik C, A, B, D, dan yang terkecilnya adalah E. Ya. Oke, setelah itu oke. Ini misalkan sebuah bak itu dia mengalami kebocoran di titik tertentu. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kira-kira yang mana yang pancoran keluarnya air yang lebih panjang ketika dia bocor, keempatnya itu? Keempatnya itu bocor. Sudah? Pancuran yang terpanjang diberikan oleh titik yang mana? Kenapa D? Kalau ada yang menjawab D, kenapa D?
Ya, betul, Adele. Betul, Jason. Ya, ketika dia dalam posisi begini, keempat-empatnya bocor, sehingga yang akan mengalami pancuran terpanjang itu ada di titik D, kemudian diikuti titik C, lalu titik B, dan yang terakhir adalah titik A. Nah, ini punyanya A ini paling pendek dia, B, C, dan D, dan yang B yang paling panjang, ya. Karena dia mendapat tekanan paling besar. Airnya itu lama-kelamaan akan berkurang dari atas, tidak dari bawah. Sehingga yang paling bawah ini akan mendapat tekanan paling besar, jadi pancurannya akan keluar semakin panjang. Itu untuk konsep tekanan hidrostatis. Beda halnya ketika misalkan ini tidak ada yang bocor. Yang bocor adalah yang kanan kiri ini. D dan E di sini E. Mereka akan sama panjang. Karena ukuran dari atas sampai ke bawahnya dia sama. Jadi pancuran yang dihasilkan akan sama panjang. Karena mendapat tekanan yang sama besar dari atas. Oke, sudah ya? Diselanjutkan. Nah, setelah itu kita masuk ke contoh soal. Kalau kita tekan selang itu tekanan hidrostatis juga, tetapi dia lebih masuk ke materi fluida dinamis yang namanya kontinuitas atau debit. Ya, kalau misalkan kita sedang nyiram lewat selang, pakai selang, kalau kita pencet selangnya sehingga aliran kecepatan air semakin cepat atau semakin kecil. Kalau kita pakai selang nih, kita pakai selang kemudian mau menyiram tanaman. Oke. Jadi di situ kalau di selangnya itu dia punya permukaan, punya luas penampang namanya yang bentuknya seperti lingkaran yang bulat itu. Kalau dia dalam keadaan yang standar, air yang keluar juga standar kecepatannya. Tetapi ketika kalian pencet selangnya itu ujungnya, maka yang dihasilkan adalah kecepatan alirannya akan semakin cepat. Jadi materi itu masuk ke fluida dinamis. Nanti setelah fluida statis baru kita belajar tentang fluida dinamis. Oke, setelah ini kita masuk ke contoh soal. Nah, diketahui misalkan yang contoh soal hidrostatis, ada ikan dia berenang pada kedalaman 120 cm. Di permukaan air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika gravitasinya tetap 10 meter per sekon kuadrat, berapa tekanan hidrostatis yang dirasakan ikan tersebut? Dia ada di kedalaman 120 cm dari permukaan air. Massa jenis air, Rho A 1000 kg per meter kubik. Jadi nanti kalau kalian ketemu massa jenis suatu cairan itu beda-beda. Ada massa jenis air laut, massa jenis air tawar itu sama nanti massa jenis airnya. Kemudian ada massa jenis minyak, tergantung kekentalan. Ada massa jenis oli misalkan, dan ada massa jenis zat cair lainnya. Madu, susu, itu akan berbeda massa jenisnya tergantung dengan tingkat kekentalannya.
Jadi untuk standarnya massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Nah dari sini silakan dihitung berapa tekanan hidrostatisnya. Diingat sentimeter itu harus dirubah menjadi meter. Rumusnya tinggal dikali semua. Jadi pH sama dengan Rho kali G kali H. Dikali semua, tetapi tingginya dia, kedalamannya harus dirubah dari senti menjadi meter. Ya, betul, Jason. Benar, Adele. Oke, yang lain. Dari tadi ada Jason sama Adele aja. Yang lain kemana? Berapa jawabannya ini? Tekanan hidrostatis yang dirasakan. Betul, Martial. Elda betul, tapi kurang angkanya. Coba dioret-oret lagi. Oke, sudah. Nah, jadi untuk nilai pH-nya ini dia sama dengan 120 cm ini dirubah menjadi meter menjadi
berapa? 1,2 meter ya. Sehingga ini jadi 1000 dikali 10 dikali dengan 1,2. Hasilnya adalah 12.000, satuannya diingat, diisi Pascal. Jadi 12.000 PA. Paham ya? Sampai sini semoga jelas. Oke, Miss close. Oke, sekian dulu untuk pembelajaran hari ini mengenai tekanan. Ada yang ingin ditanya enggak? Baik, kalau tidak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Miss minta untuk Elda. Halo Elda, ada? Oke, pimpin doa penutup, Nak. Di-unmute dulu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami selesai belajar fisika Tuhan, kiranya Engkau berkati supaya materi yang disampaikan dapat kami mengerti Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, selamat istirahat dan melanjutkan pembelajarannya nanti ya. Selamat siang. Selamat siang anak-anak. Bisa mendengar suaranya, Miss? Oke, kalau bisa silahkan direspon dengan jempolnya dulu. Terdengar dengan jelas tidak suaranya, Miss? Oke, terima kasih. Ya, anak-anak, terima kasih ya hari ini. Semoga kalian mengikuti di pelajaran Miss hari ini dengan baik. Untuk menjadi perhatian kalian bahwa tugas tambahan bagi yang nilai PTS-nya masih kurang itu akan segera Miss share jadwalnya ke wali kelas dan siapa saja yang harus mengerjakan tugas tambahan itu. Ya, itu bisa kalian nanti download di Moodle. Itu wajib kalian kerjakan. Nanti akan share ke wali akan men-share ke kalian tugasnya apa, kapan dikerjakan, dan siapa saja yang harus mengerjakan. Selain tugas tambahan, juga akan Miss upload tugas untuk K4-nya kalian untuk project. Jadi kalian mengerjakannya selain tugas tambahan, bagi yang mengikuti tugas tambahan, juga mengerjakan tugas K4 untuk projectnya kalian. Mengingat pertemuan kita di bulan-bulan ini sedikit dan 2 minggu lagi kita sudah akan melaksanakan PAS. Ya. Nah, untuk itu kalian harus memberikan perhatian juga untuk bahasa Bali karena mendukung juga bahasa Bali untuk kalian anak-anak. Ya. Untuk hari ini Miss akan menjelaskan materi baru yaitu tentang Krune Satme. Beberapa waktu lalu sudah kalian pelajari. Sekarang Miss akan jelaskan tentang Wangun Krune. Ya, Wangun Krune. Krune itu ada banyak kalau di bahasa Bali. Ya, ada Krune Lingga, kata dasar, Krune Tiron, kata turunan, Krune Dwilingga, kata ulang, dan Krune Satme, kata majemuk. Karena Satme ini sudah kita pelajari beberapa waktu lalu. Yang sekarang akan dijelaskan adalah Krune Lingga, Tiron, dan Dwilingga. Ya, sebelum kita ke Wangun Krune, yang pertama ini adalah penjelasan mengenai Krune itu sendiri. Krune dalam bahasa Indonesia itu artinya kata. Ya, dalam bahasa Bali, Krune merupakan
pupulan suara utawi wianjana sane ngawetuang arti. Artinya adalah kruna ini atau kata ini merupakan kumpulan vokal atau konsonan yang memiliki arti. Ya, jadi dia merupakan kumpulan vokal atau konsonan yang memiliki arti. Itu adalah kata. Kata sendiri ada banyak jenis. Yang pertama adalah kruna lingga atau kata dasar. Oke, silakan. Ya, kruna lingga. Kruna sane durung pulih wewehan pengater pengiring miwah sasalan. Jadi kruna lingga ini, kata dasar ini merupakan kata yang belum mendapatkan imbuhan, entah itu awalan, akhiran ataupun sisipan. Jadi dia masih kata murni. Belum ada imbuhan apapun. Ya, contoh jalan, berjalan, laib, lari, jagur, pukul, tulung, tolong, tresna, atau kasih. Itu contoh kruna lingga, dia belum mendapatkan imbuhan dalam bentuk apapun. Nah, ada kruna tiron. Kruna tiron ini merupakan kruna sane sampun pulih wewehan, pengater pengiring miwah sasalan. Jadi, si kruna tiron ini sendiri adalah kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Kalau dia sudah dapat imbuhan, entah itu awalan, akhiran, sisipan, atau ketiga-tiganya ada dalam kata itu, berarti itu adalah jenisnya kruna tiron. Ya, contoh. Nah, Miss akan berikan dulu contoh pengater, baru pengiring dan seselan. Pengater. Pengater ini kalau di bahasa Indonesia itu berarti awalan. Ya, ada banyak sekali jenis pengater dalam bahasa Bali. Yang pertama, pengater Contoh, aukut, satu ekor. Itu pasti dia mengatakan satu atau se. Bidang, bidang, satu lembar atau selembar. Lalu ada abungkul. Ya, abungkul, satu biji. Nah, itu pasti menyatakan satu. Me ini dia merupakan imbuhan yang menjadikan suatu kata dasar itu menjadi kata yang aktif. Me dan kata jalan, mejalan, berjalan. Sudarma, su dan dharma, kebaikan. Dharma itu baik, sudarma kebaikan. Ejo, tangkap, mendapatkan awalan ke. Ka ejo. Ke ini dia akan berubah menjadi pasif kalau di bahasa Indonesia. Keejo, ditangkap. Jalan dan awalan pe. Pejalan. Perjalanan. Dan masih banyak contoh yang lain juga. Ya, itu adalah imbe pengater atau awalan. Lalu ada akhiran. Akhiran A itu akan berubah menjadi pasif dia dalam bahasa Indonesia. Contohnya, alap itu petik, alape dipetik. E itu menyatakan kepemilikan. E dan ne ini sama fungsinya, menyatakan kepemilikan. Batise, S-nya ini lebih satu ya. Memene. Batise, kakinya. Memene, ibunya. Akhiran E itu digunakan untuk kata dasar yang berakhir dengan huruf terakhirnya itu vokal. Akhiran ne digunakan pada kata dasar dengan huruf terakhir adalah kalau akhiran E digunakan pada kata dasar dengan huruf terakhir itu konsonan. Kalau akhiran ne digunakan pada kata dasar dengan huruf terakhir vokal. Memene, bukannya meme, tapi memene. Ya, ibunya, kakinya. Lalu ada akhiran ang. Ngadepang. Menjualkan. Tulisin. Tulisi kalau di bahasa Indonesia. Menekan. Kalau akhiran an ini sendiri, dia akan menjadikan kata ini lebih. Ya, menekan. Lebih naik. Atau duag itu pintar, duagan lebih pintar.
Gede, besar, gedenan, lebih besar. Ya. Lalu akhiran en ini dilekatkan pada kata dasar dengan huruf akhir vokal dengan imbuhan kata kepemilikan tiang, ipun atau ide. Contoh, bapan tiangi, bape akhirannya vokal. Jadi harus ditutup dengan n. Bapan tiangi, ayah saya. Bapan nipune, ayahnya. Seperti itu. Darmawan, dharma dan wan. Ya, kemurahan hati artinya. Lalu akhirannya nih ini juga berarti kepemilikan. Pianaknya nih, anaknya. Jadi sama dengan batis n terus n, dan nyane itu kepemilikan ya artinya. Lalu seselan atau sisipan ini dia jarang digunakan karena konteksnya sekarang itu sudah banyak yang menggunakan pengatur dan pengiring. Tapi kita pelajari tetap seselan atau sisipan ini. Dalam bahasa Bali ada banyak sekali contoh seselan. Contohnya adalah in, el, dan er. Contoh, kata surat. Surat itu tulis. Kalau dia mendapatkan seselan in, jadilah sinurat. Artinya ditulis. Lalu kata sahur yang artinya jawab, mendapatkan seselan jadi sumaur yang artinya menjawab. Ya, begitu juga dengan el dan er sama dia. Itu kurnotiron sudah mendapatkan imbuhan berupa awalan, akhiran, atau sisipan, pengantar, pengiring atau seselan. Ya, bisa kalian catat, kalian nanti download di Moodle boleh, kalian screen capture atau foto juga boleh nanti. Yang jelas setelah ini, setelah Miss menjelaskan, Miss akan berikan kalian tugas latihan yang akan kita periksa dan nilainya Miss masukkan. Oke. Lalu ada yang berikutnya itu adalah kurna dwilingga atau kata ulang. Ya, kalian sudah belajar kata ulang dalam bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Bali juga ada yang namanya kata ulang. Apa itu kata ulang? Kurna dwilingga inggih punika kurnalingga sane kaping kalihang. Artinya adalah kata dasar yang diucapkan 2 kali. Itu kurna dwilingga. Tapi dalam bahasa Bali ada banyak jenis-jenis kurna dwilingga. Ada 5 jenis kurna dwilingga. Yang pertama adalah dwi samalingga, dwi mayalingga, dwi wasanalingga, dwi samatralingga, dan dwi purwalingga. Ada 5 jenis. Kita bahas satu persatu. Nah, perhatikan baik-baik anak-anak. Kurna dwi samalingga. Inggih punika krunalingga yen kaucapang apisan pacang wangun artos tunggal wiadin kide. Nanging yen sampun kaucapang kaping kalih mateges kathah wiadin langkungan. Artinya adalah kurna dwi samalingga ini merupakan kata ulang yang jika dia kata dasarnya diucapkan 1 kali, dia akan berarti 1 atau sedikit. Tetapi ketika kita ucapkan dia 2 kali, maka dia akan berarti lebih atau banyak. Ya, contoh kata gede-gede dan mokoh-mokoh. Gede itu besar. Kalau Miss bilang lemarinya gede, lemarinya besar. Ada berapa lemari? 1. Kalau Miss bilang lemarinya besar-besar, lemarinya gede-gede. Ada berapa lemari? Ya bisa 2, bisa 3, 4 atau lebih. Jadi ketika mengucapkan itu 1 sekali berarti konotasinya adalah dia itu 1. Ya sedikit dia. Lemarinya gede. Oh lemarinya itu besar. Lemarinya gede-gede. Lemari itu besar-besar. Banyak berarti ada lemarinya. Ya itu dwi samalingga. Lalu ada dwi samatralingga. Dwi samatralingga inggih punika kurnalingga sane kaucaping kalih nanging ucapan suara sane ping kalih mauwah. Artinya adalah kata dasar ini diucapkan dia 2 kali. Namun pengucapan vokal pada kata yang kedua itu dirubah. Ya, dia diucapkan 2 kali, tapi kata yang kedua dia berubah. Contoh, kita gitu. Harusnya kan kita.
tapi berubah dia menjadi kita gitu. Variasi suara namanya. Kita gitu itu geleng-geleng. Tundak-tundik, harusnya kan tundak-tundak, tapi dia berubah suara dia. Tundak-tundik, colak-colek. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Sama dia, itu namanya variasi suara. Lalu ada Kruna Dwi Maya Lingga. Kruna Dwi Maya Lingga inggih punika kruna lingga saneka ucap apisan lentan praseda ngawat tuang arti nanging yen kaucaping kalih wau praseda madrebi arti. Artinya adalah Kruna Dwi Maya Lingga ini merupakan kata dasar yang jika diucapkan satu kali dia tidak punya arti. Namun jika diucapkan 2 kali dia baru memiliki arti. Sudah? Bentuknya hampir sama dengan si Dwi Samalingga. Tapi perbedaannya adalah pada Dwi Maya dia tidak bisa diucapkan 1 kali karena tidak ada artinya. Diucapkan 2 kali dia baru punya arti. Beda dengan si Dwi Sama. Kalau Dwi Sama diucapkan sekali dia punya arti, diucapkan 2 kali dia juga punya arti. Contoh Dwi Maya, kupu-kupu. Kalau kalian mengucapkannya kupu, punyakah dia arti? Tidak. Tapi kalau kupu-kupu, oh itu ada jenis serangga yang dia keluar dari kepompong, punya sayap lebar, berwarna-warni dan sangat cantik. Itu kupu-kupu. Makanannya adalah sai bunga. Kunang-kunang, kalau diucapkan sekali, kunang. Dia tidak punya arti. Tapi kalau kunang-kunang, ada artinya. Itulah Dwi Maya Lingga. Sudah. Lalu ada Kruna Dwi Purwalingga. Kruna Dwi Purwalingga inggih punika kruna lingga sane kecap utari wandering ajeng kaping kalihang. Artinya adalah yang diulang atau yang didua kalikan itu bukan kata dasarnya tapi suku kata pertamanya. Contoh, sate. Suku kata pertamanya adalah sa, suku kata kedua adalah te. Sa ini yang diulang 2 kali. Sa sate. Lalu dia berubah bunyi menjadi sesate. Lalu ada kata dasar sari. Suku kata pertama diulang 2 kali. Sasari. Berubah bunyi jadi sesari. Ada kata dalu. Suku kata pertama diulang 2 kali. Dadalu. Berubah bunyi dedalu. Seperti itu. Itulah Kruna Dwi Purwalingga. Bukan lagi si kata dasar yang diulang tapi si suku kata yang pertama. Nah, ini adalah Kruna Dwi Lingga yang terakhir, yaitu Kruna Dwi Wasana Lingga. Dwi Wasana Lingga inggih punika Kruna Lingga sane kecapering ungkur kaping kalihan, tur kadulurin untuk pengater pake. Artinya adalah kata dasar yang suku kata terakhirnya yang diulang 2 kali, lalu di depannya ditambahkan dengan pengater paka. Contoh kata tel. Tel itu tetes. Tel-tel. Netes. Ditambahkan awalan pake. Pake tel-tel. Menetes. Pake tel-tel. Menetes. Pake nyit-nyit. Berkelap-kelip. Pake cor-cor. Pake cor-cor itu disiram. Pake biar-biar. Pake cuh-cuh. Pakai apa lagi ada? Pakai nyor-nyor. Nah, kalau ada pakai seperti itu, dia pasti adalah Dwi Wasana Lingga. Kalau ada sesa atau deda atau beba, diulang 2 kali berubah bunyi dia suku kata pertamanya itu pasti Dwi Purwa. Ya, kalau ada kita dengak-dengak yang berubah bunyi pengulangannya itu dia adalah Dwi Samatra Lingga. Maya dan Sama kalian sudah bisa membedakan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bertanya dulu sebelum Miss kasih kalian tugas yang harus kalian kerjakan sekarang. Nanti akan kita bahas 20 menit ke depan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Terkait materinya atau yang lain? Nanti tugas bebalinya akan Miss share lagi. Miss sudah kasih remedi ya waktu ini.
Ada yang tidak ikut, ada yang bilang lupa, dan lain-lain. Sekarang yang terakhir adalah tugas tambahan yang harus kalian kerjakan. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas tambahan, berarti nilai kalian kosong. Ya, nanti akan share kapan kalian harus mengerjakan. Sabar ya, nanti akan share nanti kapan. Oke, Miss ulang dari Krunalingga. Nah, ini Krunalingga. Ini Krunalingga. Ini Krunatiron ya. Sudah? Ini Krunadwilingga. Materi ini akan menjadi materi pada penilaian akhir semesternya kalian. Jadi silahkan kalian catat atau kalian download nanti di Moodle. Atau sekarang mau kalian screen capture boleh silahkan untuk latihan nanti. Sudah? Oke. Tugasnya kalian sekarang adalah kerjakan tugas ini dengan mencari jenis katanya apa. Bisa kasih contoh yang pertama. Kupu-kupu. Dia termasuk wangun Kruna Dwi Mayalingga. Ya, kupu-kupu masuk wangun Kruna Dwi Mayalingga. Kalian cari Kruna-kruna yang di sebelah kiri ini dia termasuk jenis apa? Apakah Dwi Maya, Dwi Wasana, Dwi Sama, Dwi Purwa, Dwi Samatra, ataukah dia Krunalingga atau Krunatiron? Apa? Silahkan kalian tulis di kotak sebelah kanan. Soalnya ada di kotak sebelah kiri. Tulis di buku, nanti kita bahas, kita periksa, kalian koreksi benarnya. Sampaikan ke Miss itu yang akan jadi poinnya kalian nanti ya. Silahkan dikerjakan, waktunya adalah 20 menit sampai jam 11.20. Silahkan. Yang wasana. Ini. Kruna Dwi Wasana adalah kata dasar yang suku kata terakhirnya diulang 2 kali dan mendapatkan penambahan awalan pake. Contoh pake tel-tel, pake nyit-nyit, pake cor-cor. Sudah? Sudah ya? Oke, yang Samatra. Ini silahkan.
Kalau yang Samatera ini kata dasar yang kedua pengulangannya yang diganti vokalnya. Contoh kita gitu, tundak-tundik, dengak-dengok. Sudah? Ada 25 soal. Ya, kata-kata ini rerumputan, jenis rerumputan. Oke, silahkan kalian kerjakan dia masuk ke manakah itu jenisnya. Katang-katang itu rerumputan artinya. Jenis rerumputan. Pici-pici itu keong kecil-kecil yang ada di sawah. Kalau omang-omang itu keong-keong yang kecil-kecil yang kalian temukan di pinggir-pinggir pantai. Tapi sama-sama keong sih. Baru jalan 5 menit ya, masih 15 menit lagi.
Omang-omang itu keong yang kecil-kecil itu omang-omang namanya. Dwi Purwolinggo, silakan. Balik ya. Sepuluh menit lagi. Bagus-bagus itu ganteng-ganteng artinya.
Ini soal selanjutnya, 14 sampai 25. Miss minta izin sebentar ke belakang ya.
Sudah? Waktunya sudah habis. Kita bahas dulu ya. Silahkan dikoreksi punyanya kalian. Nanti sampaikan kami jumlah benarnya berapa ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Oke, yang nomor 1. Jegek-jegek termasuk di kruna dwi sama lingga. Yang nomor 2, katang-katang maya lingga. Sesate. Ada yang tahu? Kruna dwi purwalingga. Yang nomor 4, pakecorcor. Dwi wasana lingga. Kecak-kecok. Ya, karena dwi samatra lingga. Dengak-dengak. Samatra lingga. Pici-pici. Dwi maya lingga. Yang nomor 8. Omang-omang. Ya, maya lingga juga. Yang nomor 9. Bagus-bagus. Dwi sama lingga. 10. Tetajen. Dwi purwa lingga. 11. Mejalan. Dia masuk jenis kata apa? Ya, ini tiron ya. Gambarin tiron juga. Alih karena lingga. Rerama. Dwi purwa lingga. Bebanten. Purwa lingga. Sampat. Karena lingga dia. Ketanjung. Tiron. Sampi. Karena lingga. Bukune. Tiron. Alape. Tiron juga. Kandike. Ya, tiron. Kepancing. Tiron juga. Igelang sama. 24. Juga 25 sama. Ya, silahkan kalian cek-cek koreksi. Setelah itu jumlah benar dikali 4. Itu nilainya kalian ya. Sudah? Ya, jumlah benar dikali 4. Bagi yang namanya Miss sebutkan silahkan kalian kasih tahu Miss nilainya berapa. Bisa di chat, bisa langsung. Ya, yang nomor 1 Alicia. Jumlah benar dikali 4. Alicia. Terus Adeline. Aurelia. Alexis. Alicia belum ya? Angela. Angela. Elda. Arianci Elda. Ya. Betania Putri. Oke, Betania Putri.
Christopher. Christopher 9-nya ini 9 atau 90? Oh benar 9, oke. Darren. Halo. Christopher Perez itu benernya 16. Angela salah 6. 25 kurang 6. Sebentar lu bisa ambil kalkulator. Kalkulator. 25 kurang 6. Oke. Christopher 76 ya. Darren 17. 17 kali 4. 68. Darren 68 ya. Angela 76. Christopher 64. Edo Juan Kumara. Gabriela. Graciela. Graciela 88. Gabriela tidak ada ya. Ayu Alisa. Gusti Ayu Alisa. Martial Ridas. Jason. Jeremy. Kade Alfi. Kali 4, 76 ya. Kennedy. Kensin. Senil. Oke.
Sevilla. Stephen. Oke, terima kasih. Berarti yang belum itu Gabriela aja ya? Edo. Benar 18 ya? Jadi 18 kali 4. 72. Sudah. Gabriela aja yang enggak ada ya? Sembilan belas kali 4. 76 ya? Sudah? Baik, untuk hari ini karena waktunya sudah habis, bisa sekiankan dulu. Minggu depan kita lanjutkan lagi materinya, pertemuan terakhir sebelum PAS ya. Kemungkinan minggu depan kita akan latihan soal-soal. Jadi kalian pelajari aja apa yang Miss jelaskan hari ini dan beberapa waktu yang lalu. Ya, oke, untuk hari ini terima kasih anak-anak. Sampai bertemu minggu depan, semoga selalu sehat. Silakan ikuti pelajaran berikutnya. Sebelum mulai kita akan berdoa dulu ya. Mister minta Aurel, pimpin kita dalam doa, aktifkan audio. Oke, Mister. Siap. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mulai pelajaran. Berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Thank you Aurel. Oke, jadi hari ini sebelum Mister masuk ke materi yang baru, ada beberapa anak yang sudah kurang mengerjakan tugasnya di Moodle-nya. Jadi waktu Mister tidak hadir, kan Mister titip tugas ke Miss Elis, ya, dan kalian sudah mengerjakan. Mister minta ada yang dikerjakan tes tulis KB1 atau kegiatan belajar 1 dan tugas mandiri untuk KB1-nya. Nah, tugas mandiri ini ingat Mister minta kalian berpendapat. Oke, berpendapat itu artinya kalian menyampaikan jawaban kalian beserta alasannya kenapa gitu. Nah, yang Mister terima ada beberapa anak dari kasus atau ilustrasi yang Mister berikan, dia hanya jawab misalnya mobilitas vertikal naik, titik. Tapi nggak ada penjelasannya. Kenapa dia bisa bilang itu adalah mobilitas vertikal naik. Tapi ada di satu sisi ada anak yang menjelaskan rinci. Oh, mobilitas sosial naik karena di ilustrasi ini Pak Budi seperti ini. Nah, yang sudah mengumpulkan, Mister sudah kasih nilai. Untuk yang ingin memperbaiki untuk kegiatan mandirinya, silahkan. Gitu ya. Jadi untuk tes tulisnya, Mister gunakan itu adalah untuk nilainya kalian di pengetahuan atau KI3-nya kalian, di pengetahuannya kalian. Nah, sebenarnya penugasan mandiri ini Mister gunakan untuk penilaiannya kalian bagaimana berpendapat di keterampilan. Jadi penilaian keterampilan. Nah, sedangkan ada berapa anak, Mister sudah nilai pakai rubrik, loh kok cuma dia nggak ada gini. Kalau Mister pernah menyalahkan pendapat kalian nggak? Nggak pernah kan? Selama Mister minta kalian berpendapat dan kalian bisa menjelaskan pendapat kalian berdasarkan apa, jadi logis, bisa diterima. Oke. Mister tidak pernah menyalahkan pendapat kalian, kecuali kalau kalian menjelaskan pendapatnya kalian dengan pendapat yang tidak logis gitu, ya itu berarti kan salah gitu. Tapi selama kalian bisa berpendapat dengan baik, contohlah kayak yang terakhir foto tentang pluralitas itu.
Ada yang bilang, oh ini toleransi beragama karena melihat dari sisi ada yang menggunakan pakaian adat kepura plus dengan ada yang menggunakan baju muslim. Ada yang bilang, oh ini toleransi antar sesama karena ada memberi ruang untuk penyeberang jalan. Nah, itu kan nggak salah. Dua-duanya toleransi, tapi cara pandangnya berbeda, pendapatnya berbeda, dan dua-duanya nggak salah. Nah, kalau kalian diminta berpendapat, kalian cuma tulis toleransi gitu aja, nah itu orang kan bingung. Kenapa kalian bisa lihat itu toleransi gitu. Ya, jadi nanti kegiatan ke depannya, tolong kalau Mister minta kalian berpendapat, tolong dijelaskan secara rinci. Ya makanya Mister kasih waktu kalau ada yang ingin memperbaiki silahkan bisa kembali atau gini deh, kalau kalian ingin memperbaiki bisa kalian langsung chat ke Mister aja biar enggak menumpuk di Moodle-nya kalian. Nanti kalian bingung, kalian chat aja Mister saya mau perbaikan untuk yang tugas mandirinya, silahkan ya. Ya Mister kasih waktu lah. Mungkin penjelasannya waktu ini kurang jelas gitu ya. Tapi ada yang bagus. Mister bilang bagus karena apa? Karena dia lihat dari salurannya, kalau dia lihat dari bentuknya, dia lihat dari mungkin bisa kayak gini Mister karena saya lihat dari sininya. Oh, nggak ada, itu bagus gitu ya. Oke. Itu untuk tugasnya kalian. Nah, kalian juga bisa lihat nilainya di sana. Kalau ada catatan berarti mungkin karena kalian ada salah, setelah itu Mister berikan catatan jawabannya benar itu apa. Jadi nomor 1 sampai 5 di tes tulis itu kan itu jawaban singkat. Nah, kesalahannya kalian dari soalnya ditanyanya adalah saluran, kalian jawabnya bentuknya. Nah, itu kan jauh banget. Maksudnya saluran apa yang digunakan? Kalau saluran itu kan biasanya kita pelajari saluran pendidikan, lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga ekonomi. Nah, itu salurannya. Nah, tapi kalian jawabnya adalah bentuknya vertikal, horizontal gitu ya. Nah, itu salah. Nah, ada jawabannya yang sudah benar di sana ya. Mister sudah kasih catatannya. Oke. Sekarang Mister akan berikan kalian tugas. Jadi ada PR ya. PR-nya kalian tetap masih ada di Moodle-nya kalian. Nah, di modulnya di halaman 11 sampai 12 ya. Jadi di modul tetap modulnya sama. Terakhir kan itu halaman 7 8 ya. 7 dan 8. Nah, sekarang ada di halaman 11 dan 12. Itu ada tes tulis KB atau kegiatan belajar 2 dan penugasan mandiri KB2 atau kegiatan belajar 2. Dikumpul paling terakhir ya, melalui Moodle di tanggal 23 November 2020. Oke, nah Mister udah chat kalian. Halaman 11 sampai 12 tes tulis KB2 dan penugasan mandiri KB2 dikumpul terakhir melalui Moodle di tanggal 23 November 2020. Sarannya Mister kerjakan langsung. Karena sebelum PTS, sebelum pembagian rapot tengah semester, alasannya kalian tuh buat Mister klasik banget gitu. Lupa Mister, karena waktunya gini saya tunda-tunda, lupa Mister, lupa kirim, lupa buat karena lupa kalau ada PR. Jadi kalau ada langsung, kalau kalian hari ini bisa mengerjakan, langsung tolong dikerjakan gitu ya. Nah, di uploadnya di Moodle, sudah Mister sediakan tempat pengumpulan tugas kegiatan belajar 2. Gitu ya, pengumpulan tugas kegiatan belajar 2. Oke, di sana kalian bisa upload. Nah, uploadnya apakah harus PDF, Word, dan seterusnya bebas. Mister sudah buka semua ruang, bahkan ada waktu Mister kasih tugas, ada yang mengumpulkan dalam bentuk audio, dia ngomong direkam, silahkan, nggak masalah. Intinya gini, bagaimana kalian bisa memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang kalian miliki. Nah, kalau mau diketik di Word boleh, mau kalian
tulis tangan, setelah itu foto terus kalian kirim juga boleh, nggak masalah. Bahkan ada yang ngetik di teksnya HP itu dikirim, nggak masalah. Yang penting Mister bisa baca dan sesuai gitu aja, apa yang dengan yang Mister minta gitu aja ya. Oke, jadi itu tugasnya kalian, jangan lupa untuk dikerjakan. Jadi di Moodle kalian. Nah di Moodle kalian memang karena itu Mister buat di awal tahun ajaran, ya. Jadi di sana tertulis dikirim melalui WA. Nah itu tolong tidak hirau, tidak perlu diperhatikan gitu ya. Jadi semua pengumpulan tugasnya adalah melewati Moodle ya. Oke. Ya, tugas mandiri saja yang dijelaskan, Nak. Jadi penugasan mandiri saja yang dijelaskan. Sisanya kalau tes tulis itu kalian nggak perlu jelaskan. Tes tulis itu kalau Mister kasih kalau tidak pilihan ganda biasanya adalah jawaban singkat. Nah yang perlu kalian jelaskan itu ada tugas mandiri. Contoh misalnya tugas mandiri di KB2 nih ya. Tugas mandirinya adalah kalian Mister minta tokoh Bapak Pluralitas Indonesia itu adalah Bapak Gus Dur. Kenapa Bapak Gus Dur ini dikatakan atau mendapat sebutan sebagai Bapak Pluralitas Indonesia? Nah, itu yang Mister minta kalian berpendapat. Kalian bisa cari di internet informasinya. Nah, setelah itu kalian berikan pendapatnya kalian. Ya, mudah, nggak sulit kok. Oke, Mister akan lanjut sekarang. Jadi untuk tugas sudah jelas, kalau udah jelas untuk PR kalian sudah jelas, tolong kasih tanda jempol. Nah ini sekarang Mister minta reaction tanda jempol, di chat malah ada nih. Reaksinya tanda jempol, ya oke, siap, oke, ya, oke, good, oke. Nah kalau kalian mengalami suatu kendala, ya nggak masalah. Kalau kalian mengalami suatu kendala, kalian boleh chat Mister ya. Ingat, kalian boleh chat Mister kalau kalian mengalami suatu kendala. Ya. Baik itu dalam kalian di Moodle-nya kalian, berhubungan dengan IPS, kalian boleh chat Mister, nggak masalah. Oke, Mister akan lanjut materi Mister yang hari ini. Jadi kita akan belajar tentang konflik sosial. Ya. Nah, ini materi kita yang selanjutnya berbicara tentang konflik sosial. Sebelum konflik sosial ini kita bicara tentang pluralitas atau kemajemukan bangsa Indonesia. Jadi ada perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan pekerjaan, perbedaan suku bangsa, gitu ya. Nah dampaknya atau fungsi dari pluralitas tersebut salah satunya adalah menumbuhkan sikap toleransi. Nah, kalau tidak berhasil dalam menumbuhkan sikap toleransi, maka yang terjadi biasanya adalah konflik sosial ini. Oke. Nah kalau kalian belajar masih ingat tentang mobilitas sosial, konflik sosial ini adalah salah satu dampak negatif dari mobilitas sosial. Ya, nah yang kita pelajari dari materi kita hari ini adalah faktor yang mendorong terjadinya konflik sosial dan bagaimana cara mencegah terjadinya atau penyelesaian dari konflik sosial tersebut. Oke. Nah, pengertian dari konflik ya. Jadi secara umum pengertian dari konflik itu adalah bagaimana suatu proses sosial antara individu dengan kelompok atau individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan bertentangan dengan jalan menantang pihak yang lain atau pihak yang tidak sesuai dengan tujuannya. Ya. Oke, jadi itu konflik secara umum. Nah, faktor pendorong terjadinya konflik, yang pertama perbedaan budaya.
Ya, kalau ini Mister tidak akan terlalu jelaskan terlalu banyak. Perbedaan budaya, Mister sudah bahas waktu saat pluralitas. Selama kalian tidak tidak memiliki pandangan bahwa kebudayaan kalian yang paling baik. Jadi misalnya, kebudayaannya Bali itu yang paling baik, kebudayaannya daerah lain itu semuanya nggak baik. Nah, kalau kalian punya pandangan seperti itu, maka yang terjadi adalah konflik sosial nantinya. Jadi, bagaimana cara kita dalam mengatasi konflik sosial? Salah satunya adalah menumbuhkan sikap toleransi, seperti yang Mister sudah jelaskan di materi pluralitasnya. Oke. Yang kedua, perbedaan individu. Nah, perbedaan individu ini setiap individu pasti kita memiliki perbedaan. Nah, contoh yang sederhana aja deh. Sekarang Mister minta kalian chat gitu ya. Di kelas ini berapa orang yang suka nonton drama Korea? Ayo. Ayo di chat Mister. Salah tekan sampai Mister. Ayo. Saya Mister. Ada yang nggak suka? Nah, pertanyaan Mister sekarang, ini yang suka. Ada yang tidak suka? Tenang, temanmu nggak bisa lihat. Saya nggak suka. Oh, ada lagi? Oh, saya nggak suka, Mister. Saya golongan putih, Mister. Saya suka atau enggak tergantung judul filmnya. No. Oke, nah itu dari sana saja kita bisa lihat ada orang yang kegemarannya ini ya, orang lain belum tentu memiliki kegemaran yang sama atau kesukaan yang sama. Nah, itu contoh-contoh perbedaan individu. Nah, kalau kalian tidak bisa mengatasi itu, perbedaan individu itu, maka yang terjadi juga adalah konflik sosial. Oke, itu untuk perbedaan individu. Ya. Nah, berikutnya, perbedaan kepentingan. Jadi, perbedaan kepentingan ini berbicara dari tujuannya, gitu ya, dari tujuan entah itu kelompok atau individu pasti memiliki suatu tujuan. Nah, itu terkadang terjadi perbedaan kepentingan di sana atau perbedaan tujuan yang ingin dicapai. Oke, jadi ini perbedaan kepentingan. Nah, oke, berikutnya Mister akan lanjut. Dari faktor pendorong terjadinya konflik ini, ada perbedaan budaya, perbedaan individu, perbedaan kepentingan, maka memunculkan beberapa bentuk konflik sosial. Ya, bentuk konflik sosial yang pertama itu dari cakupannya. Cakupannya itu artinya skupnya itu di bagian mana gitu ya. Jadi ada horizontal dan vertikal. Kalau yang horizontal itu berarti strata statusnya, atau kita belajar kalau mobilitas sosial itu kan ada status sosialnya, itu sama, itu horizontal. Jadi kalau konflik sosial yang terjadi dengan status sosial yang sama, maka itu akan terjadi horizontal. Kalau vertikal itu berarti yang lebih status sosial di atas atau di bawah. Contohnya sederhananya, kalau yang horizontal, kalian kalian mempunyai konflik sosial dengan teman sebayamu, atau teman di sekolahmu lah, seperti itu. Nah, itu horizontal. Yang vertikal misalnya dengan kakakmu di rumah atau dengan adikmu. Nah, itu kan status sosialnya beda. Kakakmu adalah orang yang lebih dewasa, adikmu adalah orang yang lebih kecil dari dirimu gitu ya. Kamu di posisi yang lebih dewasa. Nah, itu status sosialnya berbeda. Oke, itu vertikal. Nah, berikutnya dari subjeknya. Nah, dari subjeknya ini ada dua pandangan. Jadi yang pertama itu ada intrapersonal dengan interpersonal. Intrapersonal berarti konflik yang terjadi di dalam dirimu. Interpersonal itu ada konflik yang terjadi antara dirimu dengan masyarakat di luar. Gitu ya, atau dengan lingkunganmu. Nah, interpersonal ini biasanya lebih kepada bagaimana kamu mengatasi konflik-konflik yang terjadi dalam dirimu sendiri. Contoh misalnya, kalau kamu baca tentang
konflik sosial intrapersonal ini adalah konflik yang terjadi di dirimu yang berhubungan dengan bagaimana kamu hidup dalam masyarakat atau bagaimana kamu hidup dalam kamu bersosialisasi gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang takut kalau berada di suatu kelompok atau dalam suatu situasi banyak orang dan seterusnya. Nah, itu biasanya ada suatu permasalahan, konflik yang terjadi secara intrapersonal. Ya. Nah, itu kan ada cara penyelesaiannya, ya. Nah, kalau interpersonal itu adalah konflik yang terjadi antara dirimu dengan masyarakat atau dengan orang lain. Itu intrapersonal. Oke, kalau pandangan yang lain berdasarkan subjeknya, itu juga ada ahli yang menyatakan bahwa langsung aja dibedakan dengan individu dengan kelompok atau antar kelompok, seperti itu. Ya, itu berdasarkan subjeknya. Oke, berikutnya berdasarkan wilayah ada lokal, ada nasional, ada internasional. Nah, lokal itu berarti daerah, nasional itu berarti ya tingkatannya sudah Indonesia gitu ya, seluruh Indonesia. Internasional berarti tingkatnya sudah dunia. Oke, pertanyaannya Mister. Menurut kalian ini ya, pendapatnya kalian. Memungkinkan tidak bentuk konflik sosial dari yang lokal bisa berubah menjadi nasional ataupun internasional? Memungkinkan atau tidak? Jadi konflik sosial yang terjadi secara lokal bisa berubah menjadi yang dari lokal itu bisa berubah dia jadi yang nasional. Memungkinkan atau tidak? Ayo. Ingat loh ya, ini pendapat, jadi nggak ada salah, nggak ada benar. Oke, tolong dijelaskan memungkinkan itu karena apa? Mister akan tunggu, waktu kita masih lama. Waktu kita masih lama, jadi kalian bisa ya tergantung itu seperti apa. Oh, ini ada yang jelaskan. Bisa, Mister? Oke, oh ini masih ngetik. Bisa, Mister? Ya bisa ya karena apa, Nak? Memungkinkan, Mister, karena ini ada yang jelasin. Oke, terima kasih ada yang menjelaskan. Memungkinkan, Mister, karena jika tidak terselesaikan di lokal, maka bisa jadi masalah nasional. Oke, ya. Jadi lebih kepada kalau tidak selesai secara lokal, dia bisa menjadi nasional. Ya, bisa. Nah ini, bisa Mister dari masalah lokal karena banyak orang yang terlibat bisa jadi masalah nasional. Jadi skalanya semakin besar. Ya, yang misalnya kasus korupsi di daerah. Oh ternyata setelah diselidiki bukan hanya ada pejabat di sana saja, tapi pejabat di luar daerah tersebut juga yang terlibat. Oke, dari politik banget contohnya. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi benar kok, itu benar. Oke, jadi bisa dari pihak yang terlibat. Oke, sip. Oke lah. Mister akan lanjut. Jadi memungkinkan dari suatu bentuk konflik sosial, ya jika dilihat dari wilayahnya itu ada lokal, nasional, internasional, itu memungkinkan dia bisa berubah status gitu ya. Buat bahasa yang besar adalah berubah status. Saya dari lokal, jadi nasional. Karena apa? Satu, dia tidak kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik di tingkat di mana kasus itu muncul. Misalnya kasusnya muncul di tingkat lokal dan itu tidak diselesaikan dengan baik. Maka memungkinkan kasus tersebut berubah menjadi nasional. Karena apa? Contoh sederhananya. Kalian pasti sering karena pernah dengar demo tentang yang sering adalah kerusakan lingkungan gitu ya. Dalam membangun ini ada demo yang tidak setuju karena bisa merusak lingkungan. Nah, itu kalau kalian lihat biasanya akan mendapat dukungan dari daerah-daerah lain yang memiliki pandangan yang sama jika itu terjadi merusak lingkungan.
Ya. Nah, kenapa bisa muncul dari yang lain, dari daerah yang lain? Karena dari yang lokal itu belum terselesaikan. Kalau yang lokal sudah terselesaikan, maka dia tidak akan naik menjadi nasional. Begitu kasus itu menjadi dapat dukungan dari daerah-daerah yang lain, maka konflik yang terjadi akan naik dari yang lokal menjadi yang nasional. Oke, yang kedua, yang kayak tadi temanmu bilang, memungkinkan dari pengembangan dari konflik tersebut ternyata konflik tersebut bukan hanya skupnya lokal, memang terlihat di awalnya lokal. Tetapi begitu sudah mau diselesaikan ternyata, oh nggak bisa, ini ada hubungannya dengan daerah yang lain, dengan orang atau pihak di daerah yang lain, mau tidak mau skalanya jadinya bukan lokal lagi, tapi jadinya nasional. Oke, berikutnya yang ketiga, karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Sekarang sangat mudah mendapat berita ya dari media sosialmu. Makanya apa ya? Entah itu berita benar, berita tidak benar, ya, berita yang ditambahi atau berita yang dikurangi, itu kamu sangat gampang sekarang memperolehnya. Nah itu karena perkembangan zaman, kamu gampang memperoleh berita dan kamu tahu, oh misalnya di suatu daerah misalnya, oh ini terjadi konflik seperti ini, oh nggak terselesaikan dengan baik, maka memicu rasa simpati dari daerah lain yang membantu gitu ya supaya konflik yang terjadi di daerah tersebut selesai gitu. Nah, maka itu akan skalanya dari lokal menjadi nasional gitu ya. Jadi kalau dia intinya makanya yang pertama adalah pada saat yang lokal tidak terselesai, pada saat masalah tersebut atau konflik tersebut tidak terselesaikan di tingkat dia muncul, maka itu akan memicu dia akan menjadi skalanya menjadi lebih besar seperti itu. Jadi memungkinkan gitu ya. Oke. Nah, oke, berikutnya. Nah, karena tadi Mister bahas tentang berita, ya, dan berita yang benar, tidak benar, gitu ya. Nah, ini pengalamannya kalian aja deh. Mister tahu kalian pasti punya media sosial, kalian pasti ikutin satu portal berita, gitu ya. Mau berita tentang artis, kayak tadi misalnya yang suka Korea, kemungkinan kamu ikut berita artis-artis Korea, gitu kan, ya. Nah, Mister tanya sama kalian, gimana sih caranya kalian biasanya kalau pada saat kalian baca berita, suatu berita atau informasi, kalian tahu berita itu benar atau salah? Gimana caranya? Nggak masalah ya. Maksudnya Mister nggak ada bilang harus kayak gini, nggak. Gimana caranya kalian gitu? Apakah kalian cuma baca terus bilang, oh ini berita yang benar gitu? Atau kalian harus ada saringannya gitu? Waktu kalian baca, kalian punya pemikiran nggak, oh ini beritanya benar atau enggak gitu. Nah kalau ada pemikiran seperti itu bagaimana kalian menyatakan berita yang kalian baca itu benar atau tidak? Ayo berpendapat, tadi banyak, udah kalau dilihat dari daftar hadir banyak. Oke, cari tahu lebih lanjut. Nah cari tahu lebih lanjutnya tuh kayak gimana? Nah. Oke, jadi ya kalau misalnya punya Adele deh, misal pakai punya Adele. Berarti kalau ini pakai bahasa Mister ya, ini kan karena Mister Adele langsung contohnya dipakai ya. Jadi keluar dari pernyataan tersebut keluar dari orang yang dapat dipercayai, gitu kan ya. Jadi kalau di sini misalnya ada pakai contoh adalah masalah artis Korea. Misalnya kalau di Korea biasanya sih agensinya Mister yang membuat pernyataan gitu, entah benar atau enggak. Tapi kalau kita lihat dari bahasanya, pembahasannya Adele berarti sumbernya terpercaya gitu ya. Nah Ridas juga katakan iya sumbernya terpercaya. Nah Elda bilang cari tahu lebih lanjut, biasanya cari perbandingan ya, bahasa yang Mister ini dalam menjelaskan punya Elda adalah mencari perbandingan beritanya gitu ya, baik itu menggunakan di Google kah atau dimanapun. Oke, cara kalian sudah
tepat gitu ya buat Mister, ya memang yang bisa kita lakukan adalah ini. Jadi supaya kalian tidak termakan berita yang tidak benar gitu ya. Tidak benar, setelah itu tidak sesuai. Karena suatu berita kalau dikurangi sedikit atau ditambah aja sedikit, artinya bisa beda. Kayak tadi aja, Mister jelasin tentang perbedaan budaya. Mister bilang, kalau kalian tidak bisa, kalau kalian memiliki pandangan bahwa kebudayaan kalian yang paling baik, maka akan menimbulkan konflik sosial. Kalau di-cut aja, kebudayaan kita paling baik, itu aja diambil sama orang, setelah itu di-share. Nah itu pasti ribut. Padahal skupnya waktu Mister ngomong ke kalian kan bukan seperti itu. Tapi karena dikurangi apa yang Mister ucapkan, jadi pendapatnya orang waktu dengar, wah ini kok gurunya nyampein kebudayaannya dia paling bagus, yang lainnya nggak bagus dong berarti. Kan pasti kayak gitu. Karena apa? Lanjutannya, kalimat lanjutannya dari Mister itu dihilangkan. Oke, bisa seperti itu. Ya. Jadi benar kata kalian, ya dilihat dari sumbernya siapa, orang yang mengeluarkan, sumber beritanya itu dapat dipercaya atau tidak. Setelah itu membandingkan dengan berita yang lain yang sama, ya, supaya kalian tahu beritanya ini tepat atau ditambahi atau dikurangi, atau beritanya benar harusnya nggak ada tapi dibuat jadi ada. Jadi peristiwanya nggak ada tapi dibuat jadi ada. Oke, thank you pendapatnya kalian. Lanjut ya. Jadi bentuk konflik sosial jadi wilayah lokal, nasional, internasional. Nah, cara pengendalian konflik, kalau kita lihat dari cara pengendalian konflik, sebenarnya sangat banyak cara pengendalian konflik. Ada negosiasi, kolaborasi, ada arbitrasi, ada konsiliasi atau rekonsiliasi, ya, ada namanya mediasi. Jadi banyak jenisnya, gitu ya. Ada tawar-menawar, ya, negosiasi salah satu poinnya adalah tawar-menawar, gitu ya. Cara pengendalian konflik itu tergantung dari konflik yang terjadi. Cara yang paling sederhana, misalnya yang sering mungkin kalian temui, mungkin enggak. Nah, kalau ini biasanya Mister nemenin istrinya Mister ke pasar nih, gitu ya. Nemenin istrinya Mister ke pasar, belanja. Dia mau beli sesuatu harganya 10.000. Dia tanya harganya sama pedagangnya, berapa harganya? 10.000. Terus ditawar sama istrinya Mister. 8.000 deh. Pada saat terjadi hal tersebut, maka itu sudah bisa dikategorikan sebagai terjadi konflik sosial. Konflik sosial apa? Dalam kepentingan, perbedaan kepentingan. Pedagang atau penjual yang menjual 10.000, kepentingannya adalah dia memperoleh keuntungan tertentu, sedangkan istrinya Mister pada saat menawar, jadi 8.000, dia membawa kepentingannya dia mendapat menginginkan barang tersebut di harga yang menurut istrinya Mister wajarnya adalah di 8.000. Konflik kan? Perbedaan kepentingan. Tetapi karena ada komunikasi di sana, akhirnya terjadi tawar-menawar. Akhirnya pedagangnya bilang kayak gini, ya udah 9.000 aja ambil deh. Nah, istrinya Mister, oke, saya beli 9.000. Nah, jadi dari proses tawar-menawar itu memunculkan solusi untuk mengatasi sebuah konflik. Jadi, cara pengendalian konflik itu tergantung dari konflik apa yang terjadi. Paham ya? Jadi cara pengendalian konflik itu tergantung dari konflik apa yang terjadi. Atau konflik apa yang mungkin terjadi. Nah kayak tadi pedagangnya itu bilang, ya udah ambil 9.000 aja. Berarti pedagang itu sudah, kenapa dia bisa bilang, oh ya udah ambil 9.000 aja. Berarti dia sudah punya pemikiran, oh kalau ada orang yang nawar,
maksimal saya bisa kasih harganya 9.000. Di bawah itu saya nggak bisa. Jadi kalau ada orang nawar, oh 8.000 ya, oh enggak 9.000 aja. Mau ya sudah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ada yang nawar 9.500 ya sudah, oh ya sudah boleh 9.500 karena batas minimal harga di bawahnya adalah 9.000. Jadi cara pengendalian konflik adalah tergantung dari konflik yang terjadi. Banyak cara gitu ya. Nah, Mister bahas di sini ada 3 saja. Ya, konsiliasi atau rekonsiliasi, nanti Mister jelaskan. Oke, mediasi sama arbitrasi, karena 3 hal ini yang kalian akan sering temui nanti waktu kalian melanjutkan di kelas 9, kalian ada pembahasan tentang konflik juga gitu ya. Walaupun materinya bukan langsung konflik sosial gitu, bukan ya. Tapi ada pembahasan tentang cara pengendaliannya juga, itu membahas tentang konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Di luar 3 ini banyak cara. Ada negosiasi. Ya, negosiasi juga banyak jenisnya, negosiasi dengan perantara, negosiasi dengan tanpa perantara. Oke. Jadi banyak jenisnya. Nah, tapi Mister hari ini cuma jelaskan 3 ini saja, karena ini nanti berhubungan dengan materi kalian lanjutan di kelas 9, ataupun nanti kalian misalnya di SMA ngambil jurusan IPS gitu ya. Nah, konsiliasi, ada kalian juga kenal rekonsiliasi. Nah, itu sama aja. Kalau rekonsiliasi itu biasanya adalah depannya aja, cara memperbaiki hubungan dengan cara konsiliasi. Nah, gitu ya. Itu rekonsiliasi namanya. Nah, jadi cara memperbaiki hubungannya dengan konsiliasi. Nah, konsiliasi sendiri itu adalah dilakukan melalui lembaga-lembaga yang memungkinkan dilakukannya diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Contoh misalnya, kasus yang baru-baru inilah, Komnas Perlindungan Anak gitu ya. Komnas Perlindungan Anak, ada kejadian anak dianiaya oleh orang tua tirinya kalau enggak salah gitu ya. Nah, karena di satu sisi tugasnya Komnas Perlindungan Anak adalah melindungi hak-haknya anak, maka dia menjadi lembaga yang memungkinkan untuk mempertemukan pihak yang berkonflik, di mana dia melakukan diskusi, setelah itu dia bisa mengambilkan keputusan yang adil di sana. Gitu ya. Jadi konsiliasi ini adalah dilakukan melalui lembaga-lembaga yang memungkinkan. Tergantung konfliknya yang terjadi itu apa. Oke. Nah, kalau kalian dengar rekonsiliasi, itu sama sebenarnya, tapi karena ada rekonsiliasi, re-nya itu menjelaskan bahwa adalah memperbaiki hubungan dengan cara konsiliasi. Gitu ya. Nah, setelah itu ada mediasi dengan arbitrasi. Bukan meditasi loh ya, tapi mediasi. Nah, mediasi dan arbitrasi ini ada kesamaannya. Kalau kalian baca dari mediasi, di sana adalah pengadilan konflik di mana kedua belah pihak yang berkonflik sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Jadi ada pihak ketiga di sana yang dipilih oleh yang berkonflik. Arbitrasi juga sama. Cara pengadilan konflik di mana kedua belah pihak yang berkonflik menerima kehadiran pihak ketiga. Berarti dalam mediasi dan arbitrasi ada yang berkonflik itu menerima kehadiran pihak ketiga. Nah, yang membedakan adalah fungsi pihak ketiganya. Kalau di mediasi, pihak ketiga itu hanya memberikan nasihat bagaimana cara menyelesaikan konflik. Tapi kalau di arbitrasi, pihak ketiga itu mempunyai tugas untuk mengambil keputusan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Beda ya. Mediasi berarti pihak ketiganya itu hanya memberikan nasihat-nasihat untuk bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Jadi ada kemungkinan nih setelah diberikan nasihat, setelah dimediasi, ternyata konflik itu nggak selesai. Oke. Nah, kalau arbitrasi, pihak ketiga ini mengambil keputusan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Berarti
kalau menggunakan arbitrasi ini konfliknya pasti selesai. Tapi apakah menyenangkan kedua belah pihak itu belum tentu. Karena yang memutuskan adalah pihak ketiga. Oke. Nah, tapi dalam memilih pihak ketiga ini adalah persetujuan dari pihak yang berkonflik. Misalnya, anggaplah Mr. Arif sama Rida sedang berkonflik nih. Nah, kalau mau dimediasi berarti misalnya Mr. Arif sama Ridas setuju, oh ya mediatornya Miss Intan gitu misalnya. Nah, Miss Intan ini kasih nasihat ke Mr. Arif, kasih nasihat ke Ridas, oh gini loh cara yang menyelesaikan konfliknya bla bla bla. Tapi ternyata Mr. Arif sama Ridas nggak bisa terima, tetap berkonflik. Ya sudah, berarti mediasinya gagal. Nah, kalau arbitrasi beda. Miss Intan langsung kasusnya seperti ini, mengambil keputusan. Kita harus seperti ini, dan keputusannya itu harus diterima oleh Mr. Arif dan Ridas. Itu aja. Itu arbitrasi. Oke? Terima kasih. Berarti sudah selesai, gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan. Mister, demo itu termasuk konflik sosial atau tidak? Oke. Mister, demo. Oke, ada yang bisa jawab? Oke. Oh, ini ada lagi pertanyaan. Oke lah, kalau gitu Mister jawab biar waktunya cukup. Gini. Demo itu apakah salah satu bentuk konflik sosial? Demo adalah salah satu contoh kegiatan yang menunjukkan terjadinya perbedaan kepentingan. Ya, di mana yang melakukan demo adalah orang yang memiliki cara pandang yang berbeda, orang-orang yang memiliki cara pandang berbeda atau kepentingan yang berbeda dengan yang yang mengeluarkan suatu keputusan ataupun kebijakan yang dia demokan gitu ya. Contohlah sederhana yang paling kita bisa lihat demo di Jakarta tentang dan di Bali, di Denpasar pun ada tentang undang-undang ketenagakerjaan yang baru Ombudsman Law itu ya. Bisa tidak akan bahas undang-undangnya seperti apa, itu pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda, apakah menguntungkan atau tidak itu pasti punya sudut pandang yang berbeda. Tetapi Mister bicarakan adalah demonya. Pada saat yang berdemo itu adalah yang tidak setuju dengan adanya undang-undang tersebut. Nah, berarti dia mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, demo adalah salah satu cara bagaimana menyalurkan inspirasi atau menyalurkan pendapatnya kelompok tersebut, gitu ya. Jadi menyalurkan pendapat kelompok tersebut. Oke. Nah, kan yang demo adalah yang tidak setuju dengannya adanya undang-undang tersebut, gitu ya. Nah, apakah demo itu benar atau salah? Ada pertanyaan saya. Mister boleh demo atau enggak? Ini pertanyaan berikutnya nih. Aduh, gimana ya? Kalau boleh demo atau enggak, itu Mister jawab gini aja deh. Mister jawabnya biar enggak salah, gitu ya. Secara teori Mister bilang ya, secara teori demo itu sebenarnya diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat selama, Mister bilang, selama kamu bisa berdemo dengan peraturan yang ada. Kalian jangan salah, berdemo itu juga ada peraturannya. Makanya kalian pernah dengar berita nggak di TV ya? Oh, demo ini dijaga oleh polisi supaya berjalan dengan baik. Oh, demo ini dibubarkan oleh polisi karena dia tidak sesuai dengan peraturan. Misalnya dia tidak dapat izin oleh kepolisian untuk melaksanakan demo. Seharusnya nggak boleh dia demo di sana, dia melakukan demo di daerah itu. Jadi ada titik-titik tertentu yang tidak boleh dilakukan demo di sana, dia melakukan. Kalian di demo tersebut bertindak anarkis. Anarkis itu seperti apa? Misalnya merusak fasilitas umum, ya. Nah, itu ya pasti akan dibubarkan. Nah, kalau kalian berdemo seperti itu yang tidak sesuai dengan peraturan, ya itu kalian nggak bagus. Oke, kalaupun kalian nanti belajar, misalnya nih kalian mau lanjut kuliah di hukum gitu ya, di Fakultas Hukum, bukan kalian dihukum berdiri, bukan.
kalian mau lanjut di Fakultas Hukum. Kalian pasti akan temukan materi tentang demo juga di sana. Percayalah gitu ya. Oke. Karena bisa punya teman yang kuliah di Fakultas Hukum, Mister sepintas lihat tugasnya dia bahas tentang, tugas kuliahnya dia adalah membahas tentang demo. Tapi ada cara-caranya gitu ya. Oke. Nah, itu tentang demo. Nah, di satu sisi kalau pendapatnya Mister kalau bisa diselesaikan tanpa berdemo, lebih baik tidak berdemo. Itu jalan terakhir lah kalau buat Mister ya. Alangkah baiknya kalau bisa dibicarakan dengan baik seperti itu. Supaya kalian ya, biar Mister juga bisa jelaskannya. Ada yang nanya soalnya demo itu boleh atau enggak, Mister. Nah, Mister kalau bilang enggak boleh, salah. Kalau bilang boleh, nanti sedikit-sedikit kalian demo, sedikit-sedikit kalian demo, salah juga gitu. Makanya Mister ya di tengah-tengahnya lah Mister ambil ya. Kalau bisa selesai dengan tanpa berdemo ya selesaikan tanpa berdemo. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Mister, kalau konflik itu sampai cara arbitrasi pun belum terselesaikan, bagaimana jalan selanjutnya, Mister? Nah, ini yang biasanya terjadi, ya yang pasti adalah terjadi kalau secara arbitrasi pun tidak bisa terselesaikan, maka yang terjadi adalah perpecahan. Ini contohnya misalnya nih, yang arbitrasi yang biasa kita dengar kalau di suatu hakim memutuskan sesuatu keputusan, kalian tidak bisa, misalnya yang salah satu pihak yang setelah diputuskan itu tidak bisa menerima, dia bisa banding kan. Ya, banding itu artinya melakukan pengecekan ulang seperti itulah ya, apakah sudah benar keputusannya atau belum. Tapi kalau sudah sampai di mana benar keputusan itu dan tidak bisa dan harus diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik dan itu tidak bisa diterima, berarti yang terjadi perpecahan. Kalau jalan selanjutnya kayak gimana, Mister rasa nggak gimana ya, harus dipertemukan. Mungkin cara arbitrasi itu salah, bisa menggunakan cara yang lain, harus negosiasi dulu sebelumnya mungkin. Tawar-menawar mungkin. Jadi misalnya nggak bisa bilang arbitrasi ini yang tertinggi, enggak. Jadi gini, makanya Mister bilang suatu konflik itu bisa terselesaikan dengan banyak menggunakan cara-caranya gitu ya, tergantung dari konflik yang terjadi. Nah, arbitrasi itu bukan yang yang tertinggi gitu ya. Bukan, arbitrasi itu bukan yang tertinggi. Oke, semuanya sejajar. Caranya itu semuanya sejajar, tergantung konfliknya. Misalnya kayak gini deh. Kalian nih, misalnya kalian sama adiknya kalian dikasih uang 20.000 ya sama orang tuanya kalian, 20.000 ya. Nah, karena kalian dapat 20.000 ya boleh belanja di Alfamart lah yang terdekat rumahnya kalian, mungkin Indomaret gitu lah ya, belanja ke sana. Bawa uang 20.000 sama adiknya kalian. Nah, dari konflik tersebut, dari uang 20.000 tersebut kalian belanja di Indomaret atau Alfamart, kalian lihat, kalian kepingin beli jajan yang harganya atau snack yang harganya 12.000 gitu. Ya. Terus adik kalian juga mau membeli jajan yang harganya 10.000. Nah, kalau di total itu kan 22.000, lebih dari uang yang kalian bawa. Cara penyelesaiannya gimana? Konflik tersebut itu kan konflik. Ya. Kalau kalian saling ngotot, aku mau yang ini, uangnya kalian nggak akan cukup gitu. Karena kalian bawa 20.000, kalau di total 22.000. Cara penyelesaian konfliknya bagaimana? Ya tergantung kalian. Kalian bisa ngobrol, kalian bisa ngomong sama adik kalian, gimana nih caranya nih? Mengalah salah satunya kah? Atau membeli hal yang lain dengan uang yang 20.000 itu yang, ya udah beli snack yang lain, tapi bisa dimakan bersama. Bisa aja kayak gitu kan? Atau kalian bisa, ya udah kita nggak jadi belanja kalau gitu, balikin aja uangnya. Bisa juga. Konfliknya akan selesai.
Atau kamu datang ke orang tuamu lagi, kamu bilang, kurang uangnya. Ya kalau dikasih sama orang tuamu, atau kalau orang tua bilang, ya sudah kalau gitu dari 20.000 itu beli ini dan ini. Nah itu bisa juga. Oke, jadi tidak arbitrasi itu tidak tidak selalu itu jalan keluar yang terakhir. Masih banyak cara-cara yang lain. Nah, Mister bilang kenapa Mister jelaskan 3 yang tadi itu karena itu nanti kamu akan sering ketemu di kelas 9 ataupun nanti kamu lanjut di SMA. Seperti itu ya, Nak ya. Jadi kalau tidak terselesaikan bagaimana? Ya coba dengan cara yang berbeda. Mungkin sebelum diarbitrasi, dia tidak dipertemukan. Jadi tidak ada mediasinya dulu. Atau tidak ada proses negosiasinya dulu. Sebenarnya kalau negosiasinya ada, tidak perlu arbitrasi. Gitu. Karena arbitrasi itu kan dia mengundang pihak ketiga dan keputusannya dari pihak ketiga. Belum tentu keputusan pihak ketiga itu memuaskan untuk pihak-pihak yang berkonflik. Tapi ternyata tanpa kehadiran pihak ketiga, konfliknya itu sebenarnya bisa selesai karena dinegosiasikan. Oh aku maunya seperti ini, aku maunya seperti ini. Oh ya sudah, kita ambil jalan tengahnya seperti ini. Kamu mau nggak? Mau. Kamu mau nggak? Mau. Udah, berarti kan selesai. Tapi kalau kamu langsung arbitrasi, berarti kamu tanpa ada proses sebelumnya, ya belum tentu bisa terselesaikan gitu ya. Jadi bukan langsung arbitrasi kayak gitu, bukan. Jadi lihat dulu dari konfliknya seperti apa. Mungkin dengan cara kayak tadi misalnya pakai contoh, oh cara mediasi dia nggak bisa nih. Oh ya udah coba arbitrasi. Cara yang ini nggak bisa nih, coba yang ini dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Tapi memang kalau kamu baca berita kan yang paling sering adalah arbitrasi karena yang memang yang ketok palu hakim itu biasanya kan keluarnya adalah arbitrasi. Kamu harus mengikuti hasil keputusan tersebut biasanya. Tapi sebelum di luar itu banyak cara tergantung dari konflik yang terjadi. Gitu ya. Oke, pertanyaan yang lain. Oke. Yang lain. Nggak ada? Kalau tidak ada, kalau sudah jelas tolong kasih tanda jempol, Nak. Oke, ya Ridas mah. Oke, yang lain. Ridas udah oke. Yang lain. Jelas, Mister, oke. Oke, kalau gitu Mister akan akhiri pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya ya, untuk dikerjakan. Kalau kalian ada masalah dalam penggunaan Moodle-nya, untuk IPS silakan hubungi Mister. Mister akan bantu sebisa mungkin. Ya, jadi teman kalian juga ada yang bermasalah waktu ini dalam mengerjakan tugasnya, Mister bantu sudah bisa gitu ya. Karena memang tergantung fasilitas yang kalian gunakan. Laptop, HP pun Mister baru tahu kalau kamu HP-nya iPhone, HP-mu apa itu beda tampilannya, beda gininya segala macamnya ya. Tapi Mister akan bantu coba sebisa mungkin. Oke ya. Oke, Mister akan akhiri. Mister minta Jason pimpin kita dalam doa. Boleh Jason? Bisa aktifkan audio mana? Ya, Mister. Oke, sip. Jason pimpin kita dalam doa, Nak. Oke, mari kita doa. Tuhan, terima kasih buat pelajaran IPS ini, Tuhan. Sekarang berkati kami supaya kami bisa mempelajari pelajaran IPS ini setiap hari, Tuhan, dan bisa mengingatnya terus, Tuhan. Sekarang kami mau menyelesaikan sekolah, Tuhan. Berkati supaya kami bisa sehat sehari-hari, Tuhan. Maksudnya Yesus, amin. Amin. Thank you, Jason. Oke, sampai berjumpa di hari Kamis ya. Oke, God bless you.